kita akan membahas bagaimana sepak terjang Sayyidina Umar bin Khattab di masa kekhilafahannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini sekaligus juga menggambarkan ya untuk menjelaskan bagaimana prototipe terbaik ya seorang pemimpin dan juga orang yang dipimpin. Ya, jadi bagaimana prototipe para prototipe seorang khalifah, seorang Amirul Mukminin ya, dan juga terhadap orang yang dipimpinnya gitu. Ya, dalam konteks ini yang menjadi pemimpin adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan orang yang dipimpin adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kita akan lihat nanti bagaimana relasi atau hubungan ya antara seorang pemimpin dengan orang yang dipimpinnya, dan juga bagaimana sepak terjang Sayyidina Umar bin Khattab pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang kita akan bahas adalah bagaimana peran Sayyidina Umar itu dalam peristiwa di Saqifah Bani Sa'idah. Kita tahu peristiwa di Saqifah Bani Sa'idah, perlu saya jelaskan lebih dulu bahwa Saqifah Bani Sa'idah itu, ada mengatakan Saqifah Bani Sa'idah itu adalah salah satu tempat ya di dekat Masjid Nabawi saat ini begitu, yang kemudian menjadi saksi di baiatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini tempat apa istilahnya, semacam bangsal atau kemudian tempat-tempat ngopi atau ngetehnya orang-orang Ansor, orang-orang Madinah saat itu gitu. Jadi ketika mereka kumpul-kumpul, santai-santai, ngobrol-ngobrol itu di tempat yang namanya Saqifah Bani Sa'idah. Ini Saqifah yang dimiliki oleh keturunan Sa'idah atau Bani Sa'idah, anak keturunan Bani Sa'idah. Jadi itulah tempat yang menjadi saksi di baiatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Nah, bagaimana sebenarnya peran dari Sayyidina Umar bin Khattab? Nah, ini kalau kita lihat itu sangat besar sekali ya. Bagaimana Sayyidina Umar itu memiliki peran yang sangat besar, sangat penting dalam rangka melakukan suksesi ya, dalam rangka memuluskan, lebih tepatnya memuluskan suksesi kepemimpinan pasca wafatnya Rasulullah SAW. Itu sangat besar gitu. Nah, kita tahu setelah wafatnya Sayyidina Rasul SAW ya, disebutkan qala wajtama'at al-ansaru ila Sa'ad ibn Ubadah fi Saqifah Bani Sa'idah ya. Kemudian istama'at ya, kemudian berkumpul al-ansar, orang Ansor ya, dan kemudian mereka menemui salah seorang tokoh Ansor, salah seorang tokoh Madinah, yakni Sa'ad bin Ubadah. Ini salah satu tokoh sentral, tokoh penting ya orang-orang Ansor, yakni Sa'ad bin Ubadah fi Saqifah Bani Sa'id ya, di satu tempat yang bernama Saqifah Bani Sa'idah. Faqalu, kemudian mereka berkata, mereka itu maksudnya orang-orang Ansor ya, mereka menegaskannya pasca wafatnya Rasulullah SAW. Faqalu, lalu kemudian orang-orang Ansor ini berkata, minna amirun wa minkum amir ya, di antara kami, di pihak kami ada pemimpin, dan di pihak kalian juga orang-orang muhajirin ada pemimpin gitu. Jadi maksudnya untuk menegaskan bahwa orang muhajirin punya Ansor, kami orang muhajirin punya pemimpin, kami juga sama punya pemimpin gitu kira-kira ya, untuk menunjukkan leveling yang sama antara muhajirin dan Ansor ya. Fa dhahaba ilaihim Abu Bakar wa Umar bin Khattab ya. Saat itu sebenarnya sudah ada ya orang-orang muhajirin, tetapi belum ada tokoh-tokoh sentralnya. Mendengar berita atau informasi bahwa di Saqifah Bani Sa'idah kumpul orang-orang Ansor, yang kemudian juga diketahui karena tempatnya juga tidak terlalu jauh ya dari Masjidun Nabawi. Sekarang pun tempat itu diabadikan. Alhamdulillahnya Saqifah Bani Sa'idah itu salah satu tempat yang diabadikan. Jadi tidak digusur menjadi pelataran Masjid Nabawi begitu, tetapi kemudian diabadikan gitu. Jadi sekarang itu seperti halnya taman-taman gitu ya, dibuat taman-taman tapi ada keterangan bahwa itu Saqifah Bani Sa'idah. Nah,
Jadi mendengar orang-orang dari Ansor sedang kumpul-kumpul, yang pastinya juga dikabarkan kepada para sahabat senior itu bahwa mereka sedang membincangkan masalah suksesi kepemimpinan itu, karena ada ungkapan minna amirun wa minkum amir, kira-kira begitu. Nah, maka informasi itu terdengar ya ke telinganya para sahabat senior minal muhajirin, dari kalangan muhajirin. Maka fadhahaba ilaihim, ya, maka kemudian berangkat ya mendatangi ilaihim kepada orang-orang Ansor, yakni Abu Bakar. Ya, yang pertama Sayyidina Abu Bakar, wa Umar ibn Khattab, yakni Sayyidina Umar ibn Khattab, wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ya, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini 3 orang pemimpin atau kemudian tokohnya orang-orang muhajirin. Nah, ini tokoh-tokoh yang sangat penting, Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah juga levelingnya ya hampir sama ya, kalaupun tidak kemudian mungkin di bawah Sayyidina Umar, karena dia juga pernah digelari oleh Rasulullah SAW aminu hadhil ummah, ya, pemimpinnya umat ini, kata Rasulullah SAW, dan orang yang sangat bisa dipercaya gitu ya, yakni Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Yang Abu Ubaidah ini juga merupakan salah satu orang yang pertama kali masuk Islam. Ya, beliau diajak oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi 3 orang ini datang, yakni Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mendatangi Saqifah Bani Sa'idah karena mendengar di sana sedang ada perbincangan mengenai siapa pemimpin setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, fadhahaba Umar yatakallam, ya, kemudian datanglah Umar, kemudian Umar mulai berbicara gitu. Ya, mulai menyampaikan sesuatu. Ya, yatakallam, ya, fa'askathu Abu Bakar. Lalu kemudian Abu Bakar itu menenangkan Umar, karena dia tahu kalau Umar ngomong ini khawatir terjadi sesuatu. Ya, dan Umar pun tahu bukan tahu diri ya, faham diri sendiri gitu. Fa'askatahu Abu Bakar, wa kana Umar yaqulu wallahi ma aradtu bidzalika illa anni qad hay'atu kalaman qad a'jabani. Gitu. Jadi kata Sayyidina Umar tuh mulai bicara gitu, ya, mulai bicara. Tapi kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menenangkan Umar. Lebih tepatnya mungkin mendiamkan, ente diam dulu gitu. Kira-kira itu bahasa kita, ente diam dulu. Jangan dulu ngomong gitu ya. Jangan dulu ngomong. Padahal kata Umar, ya, sungguh saya nggak bermaksud demikian. Maksudnya nggak bermaksud ingin cepat-cepat ngomong gitu loh. Karena di situ ada Sayyidina Abu Bakar. Ya, sebenarnya saya nggak ingin cepat-cepat ngomong di awal gitu. Tapi itu saya punya pernyataan yang kira-kira ini pernyataan ini bagus gitu. Saya khawatir itu nggak disampaikan Abu Bakar gitu. Makanya kemudian saya ingin mendahului Abu Bakar itu, karena saya khawatir nanti Abu Bakar nggak menyampaikan pikiranku ini gitu. Ya, saya khawatir Abu Bakar itu nggak menyampaikan pikiran saya ini gitu. Jadi dikatakan mungkin wallahi ma aradtu bidzalik, saya nggak berharap bahwa saya ingin ngomong duluan, illa anni qad hayat kalaman qad a'jabani, ya, kecuali karena hanya saja aku telah menyiapkan bahan pembicaraan yang kira-kira ini bagus nih buat disampaikan ke orang Ansor nih gitu kira-kira, ya. Khasyitu an la yablughahu Abu Bakar. Nah, aku khawatir pernyataan saya yang bagus ini nggak disampaikan oleh Abu Bakar gitu. Makanya dia ingin mendahului Abu Bakar saat itu. Ya, tapi kata Abu Bakar, ente diam dulu ya Umar, diam dulu gitu ya. Khawatir nanti terjadi ketegangan ya kalau Sayyidina Umar yang bicara, ya, khawatir terjadi ketegangan. Maka Abu Bakar yang kemudian bicara. Tsumma takallam Abu Bakar. Ya, kemudian Abu Bakar mulai bicara. Fatakallama ablaghun nas faqala fi kalamihi nahnu al-umara wa antum al-wuzara. Jadi Abu Bakar mulai bicara ya dengan prolog yang sangat baik begitu ya, dengan pembicaraan yang menunjukkan memang beliau ini orang yang sangat bijak gitu, bukan kemudian orang yang mendominasi gitu ya, tapi menunjukkan bahwa Abu Bakar itu orang yang sangat bijak ya. Tsumma takallama Abu Bakar fatakallama ablaghun nas, ya. Maka kemudian dibicara dengan perkataan-perkataan menunjukkan bahwa Abu Bakar itu orang yang bijak. Faqala fi kalamihi, dan di salah satu ungkapannya Sayyidina Abu Bakar terhadap orang-orang Ansar, yakni nahnul umara wa antumul wuzara. Ya gitu ya. Di antara kami adalah para pemimpin, wa antumul wuzara, sedangkan kalian itu tersedia para wazir. Para wazir ya, para wakil-wakil para pemimpin tadi gitu, kira-kira begitu. Nah, Abu Bakar mengatakan demikian. Itu ungkapan kuncinya lah, kira-kira begitu.
untuk menunjukkan kepada orang Ansor ya tidak kurang kemuliaan, keutamaan orang-orang Muhajirin gitu ya, yang kemudian mereka punya terah yang terbaik gitu ya, ini terah Quraisy gitu ya. Jadi Sayyidina Abu Bakar saat itu mengatakan nahnul umara wa antumul wuzara. Ya, di kalangan kami ini banyak sekali para pemimpin, dan di kalangan kalian ini ya tidak kurang-kurang sumber daya para wazir, orang-orang yang hebat, para wakil-wakil, para pemimpin. Lalu kemudian faqala Hubab ibn Munzir ya. Nah, ini salah seorang Ansar kemudian spontan bilang, faqala Hubab ibn Munzir, la wallahi ya la naf'alu minna amirun wa minkum amirun gitu. Wallahi demi Allah enggak gitu, kata Hubab bin Munzir ya, sungguh dikatakan kami tidak kami tidak ingin seperti itu, tapi dikatakan ya minna amirun, di kalangan kami juga terdapat banyak pemimpin, wa minkum amir ya, dan kemudian di kalangan juga ada pemimpin. Nah, jadi kalau kemudian Hubab bin Munzir dia ingin menaikkan posisinya bukan wazir tapi amir juga sama gitu ya. Kami juga kalangan Ansor juga punya pemimpin gitu, sama seperti kalian. Lalu kemudian Abu Bakar mengatakan, la walakinnal umara wa antumul wuzara. Tidak, kata Abu Bakar, ya tapi kami adalah pemimpin sedangkan kalian adalah para wazirnya. Nah, ini itu ungkapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kenapa? Karena begini, karena bahwa orang-orang Ansor itu juga bukan orang-orang sembarangan gitu ya. Kita tahu persis bahwa orang Ansor itu adalah gudangnya para pemimpin juga gitu. Bahkan kemudian sebelum kedatangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya mereka seringkali berseteru Aus, Khazraj, dan kemudian di antaranya berseteru juga dengan orang-orang Yahudi gitu. Banyak muncul juga para pemimpin di kalangan orang-orang Ansor, yang mereka itu juga terahnya banyak terah para pemimpin juga gitu. Kira-kira begitu. Nah, tetapi Sayyidina Abu Bakar ya itu kemudian ingin menunjukkan positioning. Tentu apa yang dikatakan Sayyidina Abu Bakar itu bukan sekedar hasil pembicaraannya Abu Bakar berdasarkan hawa nafsu, bukan, tetapi kemudian berdasarkan pergumulan Sayyidina Abu Bakar terhadap dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang misalnya kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa kepemimpinan itu ada di Quraisy misalnya gitu ya, itu untuk menunjukkan bahwa bahwa akan sehingga kemudian para ulama ada yang menyimpulkan bahwa terah Quraisy merupakan salah satu syarat afdholiyah gitu. Terah Quraisy atau keturunan Quraisy itu salah satu syarat keutamaan untuk menjadi seorang khalifah. Nah gitu. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu pasti juga merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu ya. Lalu kemudian dikatakan dijelaskan lebih lanjut oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya hum awsatul Arab daran wa arabuhum ahsaban fabayi'u Umar au Aba Ubaidah ibn al-Jarrah. Kemudian Abu Bakar mengatakan para muhajirin adalah orang-orang Arab yang tempat tinggalnya paling tengah ya, dan keturunan Arab yang paling murni ya, keturunan Arab yang paling murni. Ini karena Sayyidina Abu Bakar ini orang orang Arab gitu yang sangat faham tentang nasab. Ya, maka dia menjelaskan bahwa jangan salah bahwa orang-orang Quraisy ya, suku Quraisy, orang-orang Muhajirin yang sebagian besar orang Quraisy adalah orang yang keturunan Arab yang paling murni dari jalur nasab dan keturunannya gitu. Tidak kemudian bercampur begitu ya, sedemikian rupa begitu. Tidak sebagaimana misalnya suku-suku yang lain memang sudah bercampur dengan berbagai macam suku yang lain, tetapi orang-orang Quraisy adalah suku Arab yang paling murni dia, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka dipungkas oleh Sayyidina Abu Bakar ya, karena itu apa? Fabayi'u Umar au Aba Ubaidah ibn al-Jarrah. Karena itu apa? Berbaiatlah kalian kepada Umar atau Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Gitu. Dari ujungnya Sayyidina Abu Bakar mengatakan begitu untuk setelah memuji-muji terah Quraisy ya, terahnya para pemimpin ya, bangsa Arab yang pertengahan, lalu kemudian merupakan suku Arab yang paling murni. Nah, karena itu kata Sayyidina Abu Bakar, baiatlah oleh kalian nih dua orang ini. Kalau nggak Umar, Abu Ubaidah bin al-Jarrah gitu. Ini kaget, Sayyidina Umar itu kaget. Kata Umar,
Faqala Umar bal nubayi'uka anta ya Abu Bakar, kira-kira begitu. Enggak begitu dong. Ya. Apa namanya? Betul Quraisy itu mulia, betul Quraisy itu punya kedudukan yang tinggi. Tapi kata Umar, faqala Umar bal nubayi'uka anta fa anta sayyiduna wa khairuna wa ahabbuna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi saat itu Abu Bakar pada posisi nggak ingin jadi beliau itu ingin menenangkan suasana, ingin meninggikan, ingin menjelaskan bagaimana terah Quraisy, ya, orang-orang Muhajirin, sambil menunjuk Sayyidina Umar dan Abu Ubaidah Al-Jarrah diusulkan menjadi khalifah, dibaiat. Atau Umar enggak begitu ya, enggak semudah itu gitu, maksudnya kira-kira gitu. Tapi kata Umar, ya, bal nubayi'uka, ya, sebaliknya kami yang berbaiat kepadamu, ya, bal nubayi'uka anta fa anta sayyiduna. Kenapa? Karena sungguhnya engkau itulah penghulu kami, pemimpin kami. Engkau Abu Bakar pemimpin kami. Wa khairuna, orang yang terbaik di kalangan kami. Wa habbuna, dan orang yang paling dicintai ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ente ya Abu Bakar, bukan saya gitu. Ya, bukan saya yang dibaiat, tapi apa? Nubayyuka anta fa anta sayyiduna, engkaulah pemimpin kami. Wa khairuna, orang terbaik di kalangan kami. Wa ahabbuna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, langsung Umar itu setelah bicara begitu nggak diam, langsung apa? Fa khadha Umar biyadihi fa bay'ahu wa bay'ahu an-nas. Umar nyontohin nih, gini baiat, ya. Ambil tangannya Sayyidina Abu Bakar, langsung, ya, kami baiat engkau ya Abu Bakar As-Siddiq, dan itu diikuti oleh orang-orang yang ada di set. Jadi peran Umar itu besar sekali, ya, peran Umar itu sangat besar. Ini kalau kita lihat, ya, mungkin orang menganggap bahwa ini perseteruan antara Muhajirin Ansor gitu, ya. Ini tidak. Ini pertama yang perlu dijelaskan adalah bahwa masalah kepemimpinan itu masalah yang alami, gitu, ya. Nah, ini tuh bagian dari Gharizatul Baqa, ya. Jadi Gharizatul Baqa, jadi semua masing-masing itu ingin eksis, ya. Muhajirin ingin eksis, lalu kemudian orang Ansor juga ingin eksis gitu, ya. Terutama pasca wafatnya Rasulullah SAW. Dan ini alamiah gitu. Jadi bukan hawa nafsu, orang menganggap hawa nafsu, bukan. Ini bahwa dalam tanda petik mungkin persaingan antara orang-orang Muhajirin Ansor ini persaingan yang sangat alamiah gitu. Ya, kita tahu ya bahwa manusia itu punya namanya naluri kepemimpinan, ya, yang itu lahir dari Gharizatul Baqa gitu, ya. Gharizatul Baqa lahirlah kemudian orang-orang itu ingin jadi pemimpin. Dan kalau kita lihat dari aspek positif, ini menunjukkan bahwa memang betul mereka ini adalah calon-calon pemimpin gitu loh. Kenapa? Karena bukan kayak, maaf ya orang Sunda, mangga we di belakang we mangga tipe gitu ya. Orang Sunda, ya, orang Sunda itu, ya, maaf ya, mungkin juga banyak riset terkait dengan hal tersebut itu, bukan tipenya, bukan terahnya para pemimpin gitu loh, ya. Karena kalau terahnya pemimpin, biar saya yang beresin urusan. Nah, kira-kira begitu, terahnya pemimpin, tapi juga bertanggung jawab gitu, bukan kemudian saya yang jadi pemimpin, ya, baru besoknya ngerampok uang negara. Nah, itu namanya pengkhianat gitu. Jadi ketika disebutkan bahwa saya pemimpin dan dia bertanggung jawab atas kepemimpinannya, nah begitu pemimpin itu gitu, bukan kemudian berlomba-lomba jadi pemimpin, ya, tapi dengan motif nanti berapa persen dari APBN yang digasak. Nah, itu bukan pemimpin namanya gitu, ya, itu namanya pengkhianat. Jadi orang-orang Ansor, orang Muhajirin ini memang banyak sekali kalangan mereka yang punya terahnya para pemimpin gitu, ya, para pemimpin. Nah, setelah Sayyidina Umar mengatakan demikian, tidak begitu ya Abu Bakar, ya, kamilah yang harus membaiat engkau. Kenapa? Karena engkau sayyiduna, fa anta sayyiduna, engkaulah pemimpin kami, wa khairuna, orang terbaik di kalangan kami, wa habbuna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Sayyidina Umar, sambil Sayyidina Umar megang tangannya Abu Bakar, ya, dan kemudian kami baiat engkau ya Abu Bakar, ya, dan setelah itu diikuti oleh orang-orang yang hadir di majelis tersebut, ya, di Saqifah Bani Sa'id. Nah, para ulama menyebutkan bahwa baiat yang terjadi di Saqifah Bani Sa'idah ini adalah baiat iniqad, ya, baiat khusus, ya. Para ulama yang menyebut ini baiat khusus atau baiat iniqad,
yakni baiat pengesahan. Sehingga setelah dibaiat di Saqifah Bani Sa'idah yang isinya para tokoh-tokoh itu, ya, maka kemudian Abu Bakar sah menjadi seorang khalifah. Sah, ya, menjadi seorang khalifah. Nah, karena itu kemudian Umar segera memadamkan fitnah itu, lalu kemudian menyeru orang-orang. Ya, setelah kemudian menyebutkan Abu Bakar, wa anta sayyiduna wa khairuna wa habbuna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian beliau mengatakan, ya ma'syarul ansar, wahai kalian orang-orang Ansar, alastum ta'lamuna anna Rasulullah qad amara Abu Bakar an ya'umman nas. Ya, nah ini cara Sayyidina Umar untuk meyakinkan orang-orang Ansar. Ya, cara Sayyidina Umar untuk meyakinkan orang Ansar. Dikatakan apa? Ya ma'syarul ansar, alastum ta'lamuna anna Rasulullah qad amara Abu Bakar an ya'umman nas. Wahai kaum Ansar, bukankah kalian tahu bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin sholat kaum muslimin. Jadi ketika Rasulullah SAW sedang sakit, yang disuruh yang disuruh menjadi imam sholat adalah Sayyidina Abu Bakar. Ya qad amara Abu Bakar an ya'umman nas. Ya, tahukah kalian bahwa orang yang disuruh jadi imam sholat ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, siapa? Bukan siapapun kecuali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kata Sayyidina Umar. Ya, fa'ayyukum tatibu nafsuhu an yataqaddama Abu Bakar. Nah, gitu, ini kalimat yang membungkas gitu ya. Apakah kemudian di antara kalian ada yang siapakah di antara kalian yang rela atau tega, atau siapakah di antara kalian ada yang ridho atau rela untuk melangkahi Abu Bakar? Nah, ini menurut saya retorika yang luar biasa itu dari orang seperti Umar. Ini retorika yang kemudian membuat orang tuh gak bisa bicara lagi gitu. Ente mau ngeduluin Abu Bakar, orang yang ditunjuk Rasul jadi imam sholat ketika beliau sakit. Ente mau duluin beliau? Nah, gak bisa ngomong, udah diam ya, gitu. Ente karena merujuk kepada Rasulullah SAW gitu. Ente mau mendahului orang yang ditunjuk Rasulullah jadi imam sholat ketika beliau sakit. Ente mau mendahului dia? Apa kapasitas ente? Kira-kira begitu. Ya, maka kemudian faqalatil ansar, orang-orang Ansar kemudian mengatakan, inilah orang-orang beriman, ya, walaupun kemudian mereka memang punya punya keinginan jadi pemimpin, tapi karena orang beriman itu ketika diingatkan akan Allah, diingatkan akan harus menaati Rasulullah, jangan mendahului Rasulullah SAW, apa kata mereka? Na'udzubillahi an yataqaddama Abu Bakar. Kami berlindung kepada Allah dari melangkahi Abu Bakar. Kalau selesai, gitu. Ya, setelah itu apa? Langsung dibayat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah itu Umar mendekati Abu Bakar, memintanya untuk membentangkan tangan, mengangkat tangannya, membentangkan tangan. Lalu kemudian Umar membayat Abu Bakar, ya, lalu diikuti oleh orang-orang Muhajirin dan kemudian diikuti oleh orang-orang Ansar yang hadir di Saqifah Bani Sa'idah. Dan ini yang para ulama menjelaskan bahwa peristiwa baiat di situ di Saqifah Bani Sa'idah adalah peristiwa baiat iniqad yang menunjukkan keabsahan seorang Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang khalifah. Nah, jadi di situ peran Sayyidina Umar sangat penting gitu, meyakinkan, menjelaskan orang-orang Ansar, ya. Jadi yang menjelaskan orang Ansar, meyakinkan sekaligus yang melakukan eksekusi terhadap baiat adalah tokoh sentralnya gitu adalah Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu gitu. Itu playmaker aja lah kira-kira begitu. Di antara playmaker suksesi kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, playmakernya adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi penting sekali peran Sayyidina Umar pada peristiwa Saqifah Bani Sa'idah. Nah, atas Allah Subhanahu wa taala tentu ridho atas tindakan Umar, ya, ketika terjadi silang pendapat di kalangan di Saqifah Bani Sa'idah, semakin memuncak maka Umar bersahabat, terjadi perselisihan di kalangan para sahabat. Karena itu Umar langsung berpikir dan bertindak dengan cepat, mengangkat tangan Abu Bakar, memulai membaiatnya dan diikuti oleh yang lain gitu. Nah, sehingga kemudian selesailah perseteruan dalam tanda petik ya antara Muhajirin dan Ansar. Dan pada hari berikutnya Abu Bakar duduk di mimbar, ya, Umar berdiri dan berbicara di hadapan kaum muslimin. Lagi-lagi ini Umar yang punya peran, ya. Setelah peristiwa baiat di Saqifah Bani Sa'idah, besok harinya kemudian di Masjidun Nabawi, ya, Umar duduk di mimbar, Abu Bakar duduk di mimbar, lalu Umar berdiri dan bicara kepada kaum muslimin, menjelaskan tentang peristiwa yang baru saja terjadi di Saqifah Bani Sa'idah.
Sebelum Abu Bakar mulai bicara, lalu kemudian Umar kemudian menjelaskan. Ya, Umar mengatakan, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kemarin aku telah menyampaikan satu pernyataan di hadapan kalian semua. Ya, hal itu tidak ketemukan kebijakan dalam kitab Allah dan bukan pula wasiat yang disampaikan Rasulullah kepada saya. Tapi dulu aku berpandangan bahwa Rasulullah mengatur masalah yang kita hadapi. Jadi saya apa yang dilakukan kemarin di Saqifah Bani Sa'idah itu atas inisiatifnya Sayyidina Umar. Ya, karena Sayyidina Umar kemudian berpandangan bahwa mungkin saja Rasulullah SAW mengatur gitu, menunjuk orang yang setelah beliau wafat, ternyata kan kemudian tidak. Ya. Lalu Umar menyampaikan, ketahuilah sungguhnya Allah telah menganugerahi kitabnya kepada kalian yang dengannya Allah menunjuki Rasulnya. Bila kalian berpedoman dengannya, niscaya Allah akan menunjuki kalian sebagaimana Allah menunjuki beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh Allah telah menghimpun kalian di bawah kepemimpinan seorang yang paling baik di antara kalian, ialah sahabat Rasulullah, salah seorang di antara dua orang ketika berada di Gua Thur. Ya, karena itu hendaklah kalian berdiri untuk ubaiat beliau. Di Umar juga menjelaskan, ya, jadi kepada jamaah yang tidak hadir, ya, khususnya di Saqifah Bani Sa'idah. Jadi kaum muslimin secara umum waktu itu di Masjidun Nabawi, ya. Kemudian kaum muslimin pun bayat Sayyidina Abu Bakar. Pembayatan ini adalah pembayatan umum atau bayah to'ah, ya, setelah sebelumnya terjadi pembayatan khusus atau bayah iniqad di Saqifah Bani Sa'idah gitu. Nah, jadi setelah dibayat di Saqifah Bani Sa'idah, bayat iniqad, lalu besok harinya umat Islam berkumpul di Masjid Nabawi, dan kemudian setelah Umar menjelaskan, lalu kemudian berbondong-bondong kaum muslimin membayat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjadi seorang khalifah. Jadi peran Sayyidina Umar besar, ya, dalam konteks bayat iniqad ataupun bayat to'ah. Ini bisa kita lihat bahwa Sayyidina Umar itu punya peran, ya. Umar itu memperkokoh dan mendorong kaum muslimin untuk membayat Abu Bakar hingga akhirnya Allah menyatukan mereka di bawah kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar. Ya. Dan Allah telah menyelamatkan mereka dari pertikaian, perceraian dan fitnah. Nah, ini tidak lain, coba kalau kemudian Sayyidina Umar mungkin melakukan langkah yang salah, tidak menjelaskan dengan mungkin hanya mungkin hanya emosional gitu, ya, mungkin akan tidak terjadi berjalan mulus itu suksesi kepemimpinan itu gitu. Nah, sikap yang diperankan oleh Umar ini menyatukan kaum muslimin di bawah kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar merupakan sikap yang agung yang pantas ditorehkan dengan tinta emas, ya. Ini luar biasa. Kenapa? Karena Sayyidina Umar itu sangat khawatir, ya, kalau persatuan kaum muslimin sampai terpecah belah, ya. Ia juga khawatir timbul fitnah. Ya, karena itu Sayyidina Umar segera memadamkannya dengan bayat Abu Bakar dan mendorong kaum muslimin melakukan pembayatan umum dan bayat to'ah. Ya, upaya Umar ini merupakan faktor penyebab utama yang menyelamatkan kaum muslimin dari bencana besar yang dapat menimpa umat Islam pada saat itu. Gitu. Jadi Sayyidina Umar adalah orang yang yang berpikir strategis, ya, sangat memperhatikan persatuan kaum muslimin saat itu, sehingga kemudian Sayyidina Umar ingin mencegah pertikaian lebih lanjut begitu, ya, dengan kemudian melakukan langkah yang tadi kita sebutkan gitu. Dan yang lebih penting, ya, juga orang-orang Ansor itu juga orang-orang yang berlapang dada gitu. Bukan orang yang kemudian setelah itu berusuh lalu kemudian menikam dari belakang, enggak. Ya, karena mereka tahu inilah pentingnya iman gitu. Dalam kepemimpinan itu pentingnya iman itu di situ. Ya, walaupun misalnya pada saat itu orang-orang Ansor, ya, khalifah bukan dari kalangan Ansor, tetapi bukan berarti orang Ansor ketika itu menjadi oposisi gitu, ya. Pokoknya setiap kebijakan Abu Bakar, selalu ditolak. Ya, pokoknya setiap Abu Bakar ditolak, enggak gitu. Jadi, nah disinilah prototipe pemimpin terbaik, yakni para khalifah kaum muslimin, dan juga prototipe, ya, umat terbaik gitu. Ini orang-orang muhajirin, orang-orang Ansor, ya, orang-orang Ansor, orang-orang yang tentu terdidik, ya, juga diantaranya dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu, ya, dan punya keimanan yang juga luar biasa, sangat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ketika kemudian orang Ansor tidak menjadi khalifah pada saat itu, ya, tetapi kemudian tidak membuat mereka menjadi pundung, ya, mutung gitu, ya, terus kemudian jadi pokoknya jadi oposisi gitu, ya, setiap kebijakan Abu Bakar pokoknya selalu diganggu, enggak gitu. Dan mereka orang-orang terbaik gitu, yang paham betul bahwa setelah diangkat seorang pemimpin maka
tidak ada kata yang wajib mereka ucapkan kecuali sami'na wa ata'na ketika itu memang keluar dari kebijakan seorang pemimpin. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, bagaimana sikap Sayyidina Umar bin Khattab terhadap kebijakan Sayyidina Abu Bakar yang memerangi pembangkang zakat, yang memerangi orang-orang yang enggan menunaikan zakat. Ya, jadi kita tahu pada saat itu pasca wafatnya Rasulullah SAW itu muncul orang-orang yang nggak mau bayar zakat, ada yang murtad, ada yang ngaku jadi nabi, termasuk di antara ada orang-orang yang nggak mau menunaikan zakat, gitu. Ya, karena mereka beranggapan bahwa zakat itu kami tunaikan zakat itu kepada Rasulullah. Sekarang Rasulullah udah wafat, ya nggak wajib lagi dong saya tunaikan zakat. Kira-kira begitu. Nah, mereka punya pemahaman sebagian begitu. Nah, ketika Rasulullah SAW wafat dan Abu Bakar menjadi khalifah, saat itu banyak orang-orang Arab yang murtad. Ada yang kembali kepada agama nenek moyang, ada juga mengikuti nabi-nabi palsu. Ini luar biasa. Ya, pada sesi Sayyidina Abu Bakar itu sudah menjelaskan begitu rupa situasi dan kondisi yang terjadi. Kalau seandainya Sayyidina Abu Bakar tidak melakukan langkah-langkah yang strategis, mungkin akan menjadi berat buat pemimpin setelah Sayyidina Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu punya peran yang sangat penting untuk melakukan stabilisasi, ya, untuk melakukan stabilisasi masyarakat di Jazirah Arab saat itu. Sehingga ketika beliau wafat, sudah tenang itu semuanya, gitu. Bayangin kalau nggak selesai pada masa Abu Bakar, mungkin akan berlanjut pada masa Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar mungkin nggak akan fokus memperluas wilayah kekuasaan kaum muslimin saat itu. Jadi banyak nabi palsu, ada orang nggak mau tunaikan zakat, ya, para pembangkang muncul saat itu. Dan Nabi SAW telah mengabarkan juga akan hal tersebut, ya, terkait dengan munculnya nabi palsu, ya, dan seterusnya. Beliau mengatakan, ya, saya kunu fi ummati 30 kadzabun kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Sungguh nanti, ya, akan ada di kalangan umatku ada 30 orang tukang dusta. Seluruhnya mengaku bahwa ia adalah seorang nabi, padahal aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahku, kata Nabi SAW. Ya. Kemudian gerakan murtad ini diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Ya, selain itu Abu Bakar juga memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Lalu mereka orang yang tidak berzakat ini tetap mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ini yang diantaranya menarik itu. Jadi orang yang nggak mau menunaikan zakat itu bukan berarti mereka nggak percaya Allah dan Rasulullah, bukan. Gitu. Jadi mereka ini orang-orang yang nggak mau aja tunaikan zakat, tidak mau menunaikan zakat, karena beranggapan Rasul sudah wafat, gitu. Apakah mereka murtad? Enggak murtad. Apakah kemudian mereka tidak mengimani Allah dan Rasul? Enggak, gitu. Cuman nggak mau bayar zakat aja, gitu. Nggak menunaikan zakat, gitu. Nah, kebijakan Sayyidina Abu Bakar adalah memerangi mereka. Sementara kata Umar, ya, bagaimana engkau memerangi orang yang mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini nih dan menarik sekali ya nanti terkait dengan hal tersebut, gitu. Ketika kemudian Abu Bakar ingin memerangi mereka, lalu Umar kemudian heran karena mereka masih mengucapkan la ilaha illallah, ya, karena mereka masih mengucapkan la ilaha illallah, gitu. Ya, itu yang difahami Umar. Kenapa orang yang masih mengucapkan la ilaha illallah diperangi, gitu. Nah, kemudian Umar mengatakan kepada Abu Bakar, ya, apa kata Umar? Kaifa tuqatilun nas wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Bagaimana engkau akan memerangi manusia sementara Rasul aja mengatakan, ya, apa kata Nabi SAW? Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan apa? Sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, mereka sekarang udah mengucapkan la ilaha illallah, harusnya tidak lagi diperangi, gitu loh. Nah, ini logika Umar, gitu. Ini logika Umar. Dan menarik ya, kalau perdebatan para sahabat itu ilmu, gitu. Ya, bukan pakai emosi, gitu, pakai ilmu. Ya, kalau perdebatan di kalangan kita itu pakai emosi, bawa netizen, ya, bawa gerbong pendukungnya. Ya, lihat perdebatan Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar waktu itu khalifah. Umar ya stafnya Sayyidina Abu Bakar, gitu. Ya, orang yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar. Umar protes, gitu. Ya, wahai Abu Bakar, kaifa tuqatilun nas wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Kenapa ente hendak memerangi orang sementara Rasul aja mengatakan aku diutus oleh Allah untuk memerangi orang, untuk memerangi manusia sampai mereka bilang la ilaha illallah.
Artinya sampai mereka muslim mengatakan la ilaha illallah. Ya. Nah, ini mereka itu orang yang nggak menunaikan zakat itu mereka masih Islam. Mereka masih meyakini la ilaha illallah. Mereka masih meyakini kalimat tauhid itu. Ya. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Lalu kemudian juga dikatakan faman qala la ilaha illallah faqad 'asama minni ma lahu wa nafsahu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah. Ya. Dan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka sungguh dia telah menjaga harta dan jiwanya dari seranganku kecuali dengan hak Islam. Ya, wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisabnya diserahkan kepada Allah. Nah, ini lanjutan hadisnya ya. Jadi kata Umar, faman qala la ilaha illallah, siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah, faqad 'asama minni ma lahu wa nafsuhu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah. Jadi kalau orang udah mengucapkan la ilaha illallah, berarti ucapan itulah yang telah menjaga harta dan jiwanya ya dari hukuman, kira-kira begitu, kecuali dengan hak Islam. Nah, dari serangan itu maksudnya dari dari hukuman mati, dari perang, dari iqab dan seterusnya. Kalimat itulah yang melindungi harta dan jiwa seseorang ya, kecuali dengan hak Islam. Artinya ketika orang telah mengucapkan la ilaha illallah, nggak boleh lagi nggak boleh diperangi, tidak boleh diambil hartanya illa bihaqqihi, kecuali dengan haknya. Dan hisabnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik itu adalah ya Sayyidina Umar kurang teliti karena di situ ada ungkapan illa bihaqqihi. Nah, gitu. Umar ngambil celah di situ tuh. Celah hukum di situ, ya. Celah hukum di situ. Jadi kata Sayyidina Umar bin Khattab, kalau orang udah ngomong la ilaha illallah, jangan diperangi mereka. Gitu. Tapi Abu Bakar As-Siddiq mengambil celah di hadis Rasulullah SAW, ungkapan illa bihaq, kecuali dengan hak Islam. Nah, Sayyidina Abu Bakar itu mengambil celah hukum di situ. Ya, saya punya hak untuk itu. Ya, kenapa? Nanti ada reasoningnya, ada alasan. Illa bihaqqi. Lihatlah kalau kita lihat Umar memprotes Abu Bakar dengan dalil itu. Ya, jadi bukan kemudian pokoknya saya nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Pokoknya nggak setuju. Gitu ya kan. Lumrah kalau sekarang itu, apalagi para politisi. Ya, kami nolak BBM, tapi 10 tahun yang lalu ya nolak BBM. Kami tolak BBM gitu ya, karena menyengsarakan rakyat. Wah, pembodohan rakyat. Ya sekarang naikin BBM gitu. Ketika ditanya, ya kondisinya beda. Itu orang nggak pakai dalil namanya, ya nggak pakai argumentasi gitu. Bilang dulu nolak BBM, sekarang ngedukung mati-matian kenaikan BBM gitu ya. Nah, Umar protes ya. Juga sama gitu. Dulu dia naikin BBM, sekarang dia nolak kenaikan BBM. Nah, ya. Nah, inilah karakter orang kalau protes tapi nggak pakai dalil. Nah, Umar protes pakai dalil. Ya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau hendak memerangi orang yang Rasul aja bilang, ya aku diutus oleh Allah, umirtu an uqatilan nas hatta yaqul la ilaha illallah. Ya, kenapa sedih perang? Nah, Umar nggak setuju dengan kebijakan Sayyidina Abu Bakar karena Umar memahami dalil itu. Nah, apa jawaban Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Nah, juga orang berilmu juga. Jadi kalau perdebatan ahlul ilmi ya enak gitu. Perdebatan orang-orang yang ahli ilmu itu indah, ya, bukan perdebatan buzzer-buzzer yang nggak jelas itu. Ya, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Wallahi la uqatilanna man farraqa baina sholati waz zakat fa inna zakata haqqul mal. Nah, itu. Wallahi kata Sayyidina Abu Bakar, la uqatilanna, ya, sungguh aku akan memerangi man farraqa baina sholati waz zakat. Siapapun orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Ya, jadi bagaimana bisa mereka zakat tapi bagaimana bisa mereka sholat tapi nggak zakat? Dan aku akan perangi, kata Abu Bakar, la uqatilanna man farraqa baina sholati waz zakat. Aku akan perangi siapapun orang-orang yang memisahkan antara kewajiban sholat dengan kewajiban zakat. Fa inna zakata haqqul mal. Karena sungguhnya zakat itu haknya harta. Gitu. Ya kan tadi illa bihaqqihi. Ya, orang itu kalau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terjaga hartanya, terjaga jiwanya, kecuali ya illa bihaqqihi, kecuali dengan hak Islam. Nah gitu. Jadi Abu Bakar mendalilkan demikian. Dan zakat itu hakul mal, wajib ditunaikan, nggak boleh tidak. Kira-kira begitu. Ya. Kalau orang dia nggak tunaikan zakat, ya harus diambil hartanya gitu, nggak boleh dibiarin gitu, ya.
dan ini juga memerangi bukan memerangi untuk membinasakan sebagaimana jihad, tapi memerangi untuk mendidik mereka gitu loh. Ya, ayo ente siapa yang nggak mau tunaikan zakat gitu, kira-kira begitu. Ya, bukan memerangi membinasakan sebagaimana halnya jihad fisabilillah misalnya. Maksudnya terhadap orang kafir gitu. Kan Abu Bakar melanjutkan, wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ihi. Demi Allah, kalau mereka menghalangiku karena keengganan mereka sedangkan mereka pernah membayarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tetap akan memerangi mereka karena keengganan mereka itu. Luar biasa. Ini Abu Bakar lembut. Tapi kalau dalam masalah begini lebih tegas dari Umar, ya. Kan kita ada di potret yang kalau apa-apa Umar kalau salah sedikit, biar serahkan kepadaku ya Rasulullah, aku penggal kepalanya. Serahkan kepadaku ya Rasulullah, biar aku penggal kepalanya. Itu kata Umar. Tapi ternyata dalam hal ini Umar itu tidak setegas Abu Bakar gitu. Dan jadi kita lihat ini potret ya, orang yang kemudian lembut seperti Sayyidina Abu Bakar ketika ingin menjalankan kebijakannya, maka dia lebih tegas dari Sayyidina Umar bin Khattab. Umar aja bilang jangan diperangi, Umar ya, tapi kata Abu Bakar, aku tetap akan memerangi orang yang memisahkan antara kewajiban sholat dengan kewajiban zakat. Ente mau apa? Kira-kira begitu. Kira-kira tambah dari saya gitu. Nah, akhirnya ya udah, ini kebijakan Sayyidina Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak menunaikan zakat karena alasan itu gitu, karena alasan demikian. Jadi luar biasa gitu. Umar pakai dalil, Abu Bakar pakai dalil. Begitulah perdebatan para sahabat, orang-orang ahlul ilm, ya ahlul ilmu, ya, bukan kemudian perdebatan para juhala, orang-orang jahil yang kemudian kemana-mana nggak jelas itu argumentasinya. Dan setelah dijelaskan demikian, ya Umar faham. Oh, nah ya sudah, ikut kebijakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, terus kan rahmat Allah, Abu Bakar punya dalil yang sama. Jadi dalilnya sama gitu. Nah, hanya saja Umar hanya melihat dari satu aspek, ya kurang teliti, ya tidak sebagaimana ketelitian Sayyidina Abu Bakar. Tapi Umar pun terluput dari pemahaman kata kecuali illa bihaqqihi dalam hadis Nabi tadi, illa bihaqqihi, kecuali dengan haknya. Jadi terjaga hartanya kecuali, ya gitu, ada pengecualiannya. Lalu Abu Bakar mengatakan sungguh zakat itu adalah hak harta. Hal ini menunjukkan bagaimana pemahaman Abu Bakar yang sangat luar biasa. Maka Umar mengatakan, apa Umar? Nah ini orang-orang legowo nih. Orang-orang legowo ini apa ungkapannya? Fa wallahi ma huwa illa an ra'aitullaha azza wa jal qad syaraha sadra Abi Bakar lil qitali fa araftu annahu al-haq. Demi Allah, kata Sayyidina Umar. Nah ini memuji Sayyidina Abu Bakar. Fa wallahi ma huwa illa an ra'aitullah azza wa jalla qad syaraha sadra Abi Bakar. Sungguh demi Allah, tidaklah dia, yakni Abu Bakar, melainkan aku melihat Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi mereka. Lalu aku mengetahui bahwa ialah seorang yang berada di jalan benar. Fa'araftu annahu al-haq, dan aku mengetahui bahwa kebijakan Abu Bakar dalam hal itu dia benar. Begitu. Nah, jadi legowo mengatakan, oh ya saya salah, Umar salah, Abu Bakar benar kebijakan. Begitu. Nah, begitulah sikap atau relasi hubungan antara pemimpin dengan orang yang dipimpin. Jangan kemudian ya udahlah kuma NTW. Nah, bukan begitu. Itu namanya seperti kurang ikhlas ya, seperti kurang ridho gitu. Tapi Abu Bakar mengatakan hebat ya Abu Bakar, aku mengetahui bahwa Allah telah melapangkan dadanya Abu Bakar ya, dan kemudian aku tahu fa'araftu annahu al-haq, dan aku mengetahui bahwa Abu Bakar dalam hal ini berada dalam jalan yang benar. Jadi kita begitu. Baik ya. Nah itu bagian yang kedua terkait dengan bagaimana peran Sayyidina Abu Bakar, ya, bagaimana respon Sayyidina Umar bin Khattab terhadap kebijakan Abu Bakar yang memerangi orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Lalu bagaimana kemudian apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar ketika apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ya ketika Sayyidina Abu Bakar tetap bersikukuh mengirimkan pasukan Usamah ya ibn Zaid ibn Harithah. Ya, jadi kita tahu ya pasukan Usamah bin Zaid ini pasukan yang dibentuk Rasulullah. Tapi sebelum berangkat Rasulullah wafat. Nah setelah itu kemudian ini mereka menunggu instruksi berikutnya. Bagaimana ini? Mereka sudah keluar dari Madinah gitu. Ya, mereka sudah keluar dari perbatasan Madinah. Ya, sementara mereka tahu Rasulullah SAW wafat. Ini gimana kelanjutannya gitu? Abu Bakar lalu melanjutkan apa yang ditetapkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Ya, tetap menunjuk Usamah ibn Zaid ibn Harithah jadi pemimpin.
masuk ke wilayahnya Romawi pada saat itu, ya, dan kemudian tetap meneruskan ekspedisi yang sudah ditentukan Rasulullah SAW. Dan padahal saat itu banyak sekali gerakan-gerakan pemurtadan gitu. Nah, jadi di tengah situasi begitu, Sayyidina Abu Bakar tetap bersikukuh ngirim pasukannya Usama ibn Zaid, ya, sementara waktu itu muncul gejolak pemberontakan. Nah, ini kondisi dan situasi begitu itu yang kemudian dikhawatirkan para sahabat gitu, ya, termasuk dikhawatirkan oleh Sayyidina Umar. Nanti khawatir terjadi apa-apa. Kalau kemudian pasukan ini keluar, nanti orang-orang yang Madinah hancur kita, gitu-gitu. Dan dalam hal pengirim pasukan Usama bin Zaid di kamp militer di Al-Jurf, ini sudah keluar dari Madinah, ya, maksudnya di kota utamanya, ya, saat itu Panglima Usama bin Zaid nunggu instruksi. Ini gimana ini? Kita lanjut tuh gimana? Lalu kemudian beliau mengutus Sayyidina Umar. Bayangin ya, Usama bin Zaid ini umurnya baru belasan tahun, belum genap 20 tahun. Ngutus Umar bin Khattab, ngutus Sayyidina Umar, ya, untuk menemui Khalifah Abu Bakar Siddiq, karena lebih tepatnya mungkin meminta, ya, saat itu, ya, bukan Umar berangkat. Nah, kalau dia begitu pasti nggak sopan itu sama Sayyidina Umar. Ini Usama bin Zaid ini masih belasan tahun, dia mengatakan masih 18 tahun. Waktu itu Sayyidina Umar senior, sahabat senior, orang yang dikenal sangat dekat dengan Nabi SAW. Lalu Panglima Usama bin Zaid meminta Sayyidina Umar tolong untuk mendatangi Khalifah Abu Bakar, meyakinkan ini kita jadi berangkat apa enggak. Saran mereka enggak jadi berangkat karena kita ingin mengamankan Madinah gitu. Khawatir orang-orang itu, orang-orang murtad nyerang Madinah. Ya, baik, bismillah. Jadi khawatir orang-orang murtad itu nyerang Madinah. Nah, itu rapat mereka tuh di kalangan orang-orang yang mau diutus untuk berangkat gitu. Lalu Umar datang ke Madinah dan menyampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Sayyidina Abu Bakar, pasukan ini terdiri dari sebagian besar kaum muslimin yang ada termasuk di dalam tokoh-tokoh Islam terkemuka. Maksudnya di sini isinya para pahlawan semua gitu loh. Ya, aku sangat khawatir keselamatan khalifah, keselamatan engkau yang ada di Madinah ini, keselamatan tanah haram dan kehormatan Rasulullah, karena di situ ada makomnya Rasulullah, kuburannya Rasulullah, serta kaum muslimin yang lain. Di situ ada anak-anak, ya, perempuan dari serbuan orang-orang musyrik. Jadi kata mereka, please, ya, jangan berangkatin ini pasukan. Ya, bukannya kami yang khawatir, tapi kami khawatir terhadap kalian yang kami tinggalkan. Gitu. Kami khawatir terhadap kalian yang kami tinggalkan. Khawatir kondisi keselamatan khalifah, ya, kehormatan tanah haram, kehormatan Rasulullah SAW yang setelah dikuburkan di Madinah, dan kaum muslimin, baik anak-anak atau perempuan dari serbuan orang-orang musyrik. Itu lobbynya Sayyidina Umar terhadap Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi Khalifah Abu Bakar tetap, ya, tidak menyetujui apa yang diusulkan oleh Sayyidina Umar, dan tetap pada pendiriannya untuk tetap melanjutkan misi militer yang ada baru di wilayah Syam, di wilayahnya Romawi saat itu, walau bagaimanapun situasi dan kondisi serta apapun akibat. Ya, sampai dikatakan kalaupun singa atau harimau menerkam diri Abu Bakar, kira-kira begitu kata beliau, aku tidak akan membatalkan misi ini. Disinilah hebatnya Sayyidina Abu Bakar terhadap apa yang kebijakan Rasulullah SAW itu luar biasa gitu. Jadi bagaimana Abu Bakar itu betul-betul orang yang ingin menapaki jalannya Nabi SAW. Padahal Abu Bakar itu bisa saja berijtihad gitu. Ya sudahlah, karena kondisi situasi begini, kita apa yang pernah diusulkan Rasulullah, apa yang pernah dicanangkan Rasulullah, udahlah karena situasinya genting gitu. Tapi tidak dengan Abu Bakar, yakin betul berangkat untuk pasukan Usama bin Zaid, ya. Usama dan para staf militernya tidak setuju dengan langkah Khalifah Abu Bakar yang tetap bersekukuh pada pendapat tersebut gitu. Jadi mereka itu tidak ingin diberangkatkan bukan karena takut justru, tapi karena khawatir ketika para pasukan terbaik ini meninggalkan Madinah. Kalau Madinah diserang orang musyrik bagaimana? Gitu. Jadi mereka itu khawatir di situ. Mereka pun melakukan segenap upaya meyakinkan Khalifah Abu Bakar bahwa usulan pemikiran mereka adalah benar dan tepat. Tolong ya Abu Bakar, terima usulan kami. Kami khawatir keselamatan kalian nih, keselamatan tanah haram, ya, keselamatan kaum muslimin, keselamatan Rasul, kehormatan Rasulullah yang makomnya di situ. Ya, ini juga orang Ansar juga merasa khawatir.
orang Muhajirin khawatir, orang Ansar khawatir. Ya. Cuma orang Ansar itu oke lah, kalau mau berangkat ya Sayyidina Abu Bakar. Kalau mau berangkat, kalau boleh cari pemimpin yang lebih tua dari Usama. Ini karena kami ini orang senior semua, ya. Kami ini orang-orang senior yang apa? Nah inilah apa namanya juga sama, ada Ghuraisul Baqo juga di kalangan para sahabat gitu. Kok kenapa kemudian yang dipilih pemimpin masih muda, ya, masih belasan tahun, sementara kami udah senior gitu, udah parubaya, udah hampir mendekati, ada yang 50 tahun saat itu, karena Rasulullah wafat aja udah usia 63 tahun kan, kira-kira begitu. Jadi rata-rata para sahabat itu, ya, apalagi yang kalau sahabat-sahabat Muhajirin misalnya itu rata-rata usia 50, 60 kira-kira begitu. Ya, Sayyidina Umar saya saat itu mungkin sudah mendekati mungkin sekitar 50-an gitu. Jadi sementara Usama bin Zaid masih belasan tahun. Nah, akhirnya orang Ansar pun minta Umar gitu. Kenapa lagi-lagi diminta Umar? Karena Umar yang paling dekat dengan Abu Bakar gitu. Ya, cobalah tolong wahai Umar, datangin tuh Sayyidina Abu Bakar, datangi khalifah kaum muslimin, datangi khalifah Umar, khalifah Abu Bakar. Tolong yakinkan kalau oke lah kita jadi berangkat, tapi tolong pemimpinnya jangan Usama, cari yang lebih tua dikit gitu, ya. Kira-kira begitu. Maka Umar datang menemui Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Lalu Umar menemui Khalifah Abu Bakar Siddiq berkata, wahai Abu Bakar, wahai Amirul Mukminin, orang Ansar minta saya supaya pasukan meminta saya untuk menyampaikan kepadamu bahwa pasukan ini dipimpin orang yang lebih tua dari Usama. Itu pesan singkatnya. Ya, mereka meminta saya untuk menyampaikan kepadamu ya Abu Bakar, ya, agar pemimpinnya yang lebih tua dikit lah dari Usama. Jangan Usama, itu masih bocah, kira-kira gitu. Mendengar hal itu Khalifah Abu Bakar langsung terhenyak, dia kaget, langsung berdiri memegang jenggotnya Umar. Jadi Umar jenggotnya dipegang tuh oleh Abu Bakar. Itu menunjukkan bahwa Abu Bakar marah gitu. Ya, dipegang jenggotnya Umar dan bilang kepada Umar bin Khattab, celaka engkau ya Umar, Rasulullah telah menunjuk dan mengangkat Usama. Aku cuma nerusin aja, kira-kira begitu. Dan Anda menyuruhku untuk mencopotnya. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu merujuk kepada Rasulullah SAW, celaka ente ya Umar. Ini yang nunjuk ini Rasul, yang nunjuk Usama Rasul, saya cuma nerusin aja. Ya, dan ente menyuruh saya untuk mencopot Usama ibn Zaid. Lalu Usama itu diangkat oleh Rasul loh, gitu. Lalu Umar pun kembali, ya, setelah tahu bahwa jawaban dari Sayyidina Abu Bakar nggak bisa diganggu gugat, ya, karena beliau itu merujuk ke Rasulullah, yang nunjuk Usama itu bukan aku tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Ya, setelah kemudian Umar menyampaikan pendapatnya orang Ansor supaya memilih pemimpin yang lebih tua dari Usama ibn Zaid, ya, Abu Bakar menemui kembali orang-orang Ansor. Ya, kata orang Ansor, gimana hasilnya? Diterima nggak? Celaka ente semua, kata Umar. Ya, kalau bukan karena kalian, aku nggak akan dapatkan perlakuan semacam ini dari Khalifah Rasulullah. Ente nih, ya, kadang-kadang. Jadi Sayyidina Umar mengatakan demikian gitu ke orang Ansor. Gimana hasilnya? Kira-kira gitu. Ente semua celaka ente semua nih. Kalau bukan karena kalian, kata Umar, aku tidak akan mendapatkan perlakuan semacam ini. Ya, ditarik jenggot lalu mengatakan, ini adalah perintahnya Rasulullah. Yang nunjuk Usama itu bukan aku, tapi Rasulullah SAW. Jadi, tentu perhatikan juga dalam konteks ini, Abu Bakar tuh nggak goyah. Ketika sudah menetapkan kebijakan, jalan-jalan, nggak pelin-pelan. Ya, nggak ada orang yang nggak akan naik BBM bulan ini, ya. Akhir tahun nggak akan naik BBM, tiba-tiba dibilang naik. Itu orang yang pelin-pelan tuh namanya. Tapi lihat kebijakan Sayyidina Abu Bakar, ya, ketika sudah ditetapkan Rasulullah SAW, Usama bin Zaid jadi khalifah, kondisinya apapun, ente mau mencopot orang pernah ditunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Ya, itu jawaban dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq gitu. Jadi konsisten dengan pendapatnya, konsisten dengan kebijakannya. Ketika dia meyakini kebijakannya benar, jalankan. Ya, tidak kemudian pelin-pelan gitu loh, karena pengaruh kiri kanan dan seterusnya. Ini Masya Allah. Nah, itu yang berikutnya terkait dengan bagaimana peran Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, ya, dalam hal pengiriman pasukan Usama bin Zaid bin Harithah. Ya.
Lalu bagaimana kemudian peran dari Sayyidina Umar bin Khattab atau kemudian apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ya terhadap kepulangannya Mu'adz ibn Jabal dari Yaman. Kita tahu seorang Mu'adz ibn Jabal ya itu diutus oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih hidup tentunya untuk menjadi gubernur di sana dan sekaligus menjadi qadhi. Di Yaman itu banyak gubernur-gubernuran ya karena wilayahnya cukup luas ya. Dan Mu'adz bin Jabal adalah salah seorang yang diutus Rasulullah SAW menjadi qadhi di Yaman, menjadi hakim di Yaman. Jadi tugaskan Nabi. Ya, Mu'adz bin Jabal menetap di Yaman selama Rasulullah SAW hidup. Di sana Mu'adz ditugaskan menjadi gubernur, sekaligus jadi qadhi, ya dan juga memerangi orang-orang murtad. Setelah Rasul wafat, Mu'adz kembali ke Madinah, mendengar Rasulullah SAW wafat. Jadi ketika berangkat dilepas oleh Rasulullah, ketika mendengar Rasulullah SAW wafat dia pulang kembali ke Madinah. Umar menyampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar, kata Umar, utuslah seseorang untuk menemui Mu'adz. Tinggalkanlah sebagian dari hartanya untuk mencukupi kebutuhannya dan ambil sisanya. Ini maksudnya apa ya? Maksud dari Umar itu begini. Mu'adz bin Jabal itu kan diutus Rasul jadi pejabat di sana, jadi qadhi itu. Ya. Jadi Umar itu bermaksud baik supaya apa? Supaya menghindari Mu'adz bin Jabal dari harta yang haram. Itu. Jadi itu maksudnya. Utus orang untuk temui Mu'adz bin Jabal, ya, dan katakan kepadanya, tinggalkan sebagian dari hartanya Mu'adz bin Jabal untuk mencukupi kebutuhannya dan ambil sisanya. Ini ekstrim ini menurut saya gitu. Umar ini kayak orang yang ngiri gitu ya. Kalau menurut kita itu tuh Mu'adz baru pulang dari Yaman, tolong ambil sebagian dari hartanya, sisanya kembaliin gitu. Ya, atau kemudian sebagian hartanya biar untuk mencukupi kebutuhan dia dan sisanya ambil, kata Umar. Ini kan pemikiran yang mungkin ngapain gitu loh. Abu Bakar mengatakan juga sama, aku tidak akan mengambil sesuatu darinya kecuali memberikan kepadaku secara sukarela gitu. Nah, ini wajar juga. Sayyidina Abu Bakar, ngapain saya ngambil hartanya Mu'adz bin Jabal gitu loh. Ya kecuali kalau dia ngasih secara sukarela, it's okay. Karena tidak ada dugaan korupsi, tidak ada dugaan ini itu dan seterusnya gitu. Ngapain ngambil hartanya Mu'adz bin Jabal? Gitu. Ya. Dan nanti kita lihat deh bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu karena kasih sayang Umar terhadap Mu'adz bin Jabal sebenarnya, bukan karena ngiri, bukan. Gitu. Ya. Dan kemudian Umar melihat bahwa Abu Bakar tidak mau menerima pendapatnya. Ya sudah, tapi ia yakin bahwa pendapatnya itu benar. Nah, ini Umar. Setelah nemuin Abu Bakar ditolak pendapat Umar supaya Mu'adz bin Jabal, ini mantan pejabat ya dari Yaman, nyerahin sebagian hartanya kepada Baitul Mal, kira-kira begitu. Ya, kemudian Umar datang menemui Mu'adz ibn Jabal. Siapa tahu Mu'adz menerima pendapatnya Umar gitu. Mu'adz lalu mengatakan kepada Umar, Rasulullah Umar menyampaikan pendapat tadi, ya serahkanlah sebagian harta ke Baitul Mal dan seterusnya. Lalu Mu'adz menolak juga. Mu'adz mengatakan kepada Umar, Rasulullah pernah mengutus orang kepadaku untuk memaksaku, tapi aku menolaknya gitu. Maksudnya apalagi ente gitu, kira-kira gitu. Karena posisi Mu'adz bin Jabal juga orang ahli ilmu. Lalu Umar menyampaikan pendapatnya kepada Abu Bakar disebabkan karena ia menginginkan kebaikan bagi Mu'adz dan kaum muslimin. Nah itu poinnya. Jadi Umar mengusulkan pendapatnya kepada Sayyidina Abu Bakar karena beliau itu menginginkan kebaikan kepada Mu'adz bin Jabal dan kaum muslimin. Tetapi Mu'adz menolak nasihatnya Umar. Ya, Umar sadar bahwa ia tidak punya kewenangan atas Mu'adz. Ya, karena beliau bukan khalifahnya Abu Bakar. Kemudian dia pergi dan dengan hati yang lega, pokoknya usulan saya sudah saya tunaikan, ya sudah selesai. Yaitu diserahkan kepada Umar. Sebab ia telah menunaikan kewajibannya memberikan nasihat. Nasihatnya apa? Agar meminta Mu'adz bin Jabal menyerahkan sebagian hartanya kepada kaum muslim, pada Baitul Mal. Tetapi ini uniknya Mu'adz, setelah ia menolak nasihat Umar, justru datang menemui Umar sambil mengatakan, gitu. Jadi mungkin dipikir-pikir, ya, direnungkan. Apa dikatakan oleh Mu'adz terhadap Umar? Saya telah menerima nasihat Anda, kata Mu'adz. Aku telah melakukan apa yang Anda perintahkan untuk saya lakukan. Sebab saya bermimpi berada di sebuah telaga. Aku khawatir tenggelam, lalu Anda datang menyelamatkan saya, wahai Umar. Wah, ini orang-orang berilmu mimpinya aja jadi ibroh, ya. Mu'adz bin Jabal itu setelah ditangi Umar, dia mimpi. Apa mimpinya? Saya semalam mimpi, ya, bahwa saya ada di sebuah telaga, kemudian saya hampir tenggelam, lalu engkau datang menyelamatkan saya. Dia ngambil ibrah. Apa maksudnya? Oh, Masya Allah.
Ternyata Mu'adz itu mengambil ibrah dari mimpinya bahwa kedatangan Umar itu justru untuk menyelamatkan dia sebenarnya. Ya, karena kalau kemudian tidak, Al-Anasi pernah mendakwakan diri sebagai nabi di Yaman. Di pembahasan sebelumnya itu pada masa bahasan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, di antara orang yang aku jadi nabi adalah orang yang bernama Al-Aswad Al-Anasi dari Yaman. Dia mendakwa diri menjadi nabi. Ya, Al-Aswad dari Yaman. Dia mendeklarasikan diri sebagai seorang nabi di Yaman. Lalu Al-Aswad Al-Anasi atau Al-Anasi mengutus orang untuk memanggil Abu Muslim Al-Khawlani. Ya, Abu Muslim Al-Khawlani ini orang yang akidah Islam. Ya, dia ingin mengeksekusi karena dia nggak mau ikut, karena dia tidak mau ikut Al-Aswad itu. Nah, kemudian dia panggil tuh Abu Muslim, kata Al-Aswad. Al-Aswad ini lagi-lagi saya ingin katakan dia itu adalah orang yang aku jadi nabi palsu. Al-Aswad tuh nyiapin tungku besar, ya, di atas api yang muslim, orang yang seorang muslim yang taat tidak mau mengikut kepada nabi palsu Al-Aswad, dibakar, dilempar ke tungku api yang sangat besar tadi. Tapi yang unik adalah api itu sama sekali tidak membakar Abu Muslim Al-Khawlani. Luar biasa. Nah, ini sama seperti kejadian ketika Sayyidina Ibrahim ya dilemparkan ke dalam api yang menyala lalu nggak terbakar sedikit pun. Ini terjadi pada Abu Muslim Al-Khawlani. Ya, tapi ini tolong diperhatikan, ini bukan ilmu kebal gitu, ya. Ini karamah minallahi ta'ala terhadap orang-orang soleh yang hanya terjadi pada kejadian itu saja. Ya, ketika kejadian yang memerlukan Allah menolong, ya Allah tolong. Jadi tidak setiap saat itu kemudian bisa digunakan. Kayak orang kita dipamer-pamerin, nih kebal, wasi gitu. Besi gitu, ya, sama itu. Bukan begitu gitu, bukan begitu. Jadi itu karom, ya, dari Allah, sehingga ketika dilempar tuh oleh sang nabi palsu ke dalam tungku besar nggak terluka sedikit pun, ya. Dan lagi-lagi itu hanya kejadian pada saat itu, ya. Artinya tidak setiap saat bahwa dia itu memang orang yang ketika dilempar api nggak akan terbakar, bukan. Itu pertolongan Allah, ma'unah minallahi ta'ala, ya, dari Allah, karomah gitu. Jadi ketika dilempar api itu nggak membakar Abu Muslim orang ini, maka ia akan menyesatkan para pengikut. Nah, jadi maksud si Al-Aswad Al-Anasi sang nabi palsu ini, ya, itu membakar melemparkan Abu Muslim ke dalam tungku itu karena dia itu tidak mau ikut nabi palsu, tidak mau ikut dia sebagai nabi palsu itu. Nah, terlebih lagi kan ketika dia memasukkan dia ke dalam tungku dilihat oleh banyak orang, ya. Kata sebagian pengikutnya itu, tolong usir aja itu dia, karena kan dia nggak mempan dibakar, usir aja dia dari sini. Kalau dia tetap ada di Yaman di sini, maka pasti dia akan menyesatkan para pengikutmu. Maksudnya apa? Pasti orang-orang yang ikutmu sebagai nabi palsu, kira-kira begitu ya kalau istilah kita. Itu dia pasti akan mempengaruhi gitu loh. Usir aja dia dari sini gitu, ya. Jadi Abu Muslim diusir oleh Al-Aswad Al-Anasi, tidak di Yaman. Kemana kemudian Abu Muslim itu kemudian pergi? Dia pergi ke wilayah Madinah. Ya, Al-Aswad Al-Anasi menyuruh Abu Muslim untuk pergi meninggalkan Yaman. Kemudian Abu Muslim meninggalkan Yaman dan bertolak menuju Madinah. Abu Muslim menurunkan untanya dan masuk ke dalam Masjid Nabawi untuk sholat. Saat itu Umar melihat Abu Muslim dan pergi menemuinya. Ini orang dari mana gitu katanya. Nah, ini yang disebut firasat Umar itu tajam luar biasa. Kata Umar, ini kan Umar belum tahu, orang ini baru dia lihat saat itu. Kata Umar, siapa orang itu? Kata Umar, ini orang baru nih, sholat di Masjid Nabawi, orang yang kelihatannya baru dari perjalanan jauh. Siapa orang itu? Kata Umar. Ya, kata sebagian orang di masjid itu, orang yang baru datang dari Yaman. Orang yang baru datang dari Yaman. Kan orang Yaman itu banyak, ribuan orang. Ya, kata mereka itu orang yang baru datang dari Yaman. Kata orang-orang di masjid itu, ya, apa yang sedang dilakukan oleh orang yang pernah dibakar oleh sang pendusta itu, kata Umar. Bayangin, Umar itu nggak tahu gitu, baru ketemu orang itu dan tidak tahu peristiwa yang kemudian terjadi juga di Yaman. Tapi Umar lihat kalimatnya, apa yang sedang dilakukan oleh orang yang pernah dibakar oleh si pendusta itu, ya. Ini Al-Aswad Al-Anas. Karena baru saja kejadian sebelumnya itu dia diusirkan dari Yaman karena
nggak mempan dibakar gitu loh, nggak mempan dibakar, kemudian diusir karena takut nanti mempengaruhi para pengikutnya gitu. Ya, kata apa namanya lalu kemudian dikatakan dia adalah Abdullah bin Suwad. Jawab orang-orang ada di masjid itu. Jadi Umar itu baru melihat orang tadi. Tapi ungkapan Umar apa? Apa yang dilakukan oleh orang yang pernah dibakar oleh sang pendusta Al-Aswad Al-Anasi, kata Umar. Lalu kemudian setelah selesai dia sholat, ya, ditanya oleh Sayyidina Umar, apakah anda orang yang pernah dibakar oleh si pendusta itu? Tanya Umar, ya, kepada Abu Muslim. Kata Abu Muslim, ya benar. Jawab Abu Muslim, benar katanya. Mendengar hal itu, Umar langsung merangkul Abu Muslim sambil meneteskan air mata. Kemudian Umar mengajak Abu Muslim untuk mendudukannya di antara dirinya dengan Abu Bakar. Ngajaknya menemui Abu Bakar Siddiq dan mengatakan apa? Segala puji bagi Allah yang tidak mewafatkanku hingga aku melihat pada umat Muhammad ini orang yang mengalami seperti yang dulu pernah dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Nggak mempan dibakar. Itu Abu Muslim Al-Khawlani. Masya Allah. Ini orang istimewa juga ya. Mau dibakar oleh Nabi palsu Al-Aswad Al-Anasi. Ya, akhirnya kemudian diusir ke Madinah, bertemu dengan Umar. Umar mengatakan itu orang yang pernah dibakar oleh sang pendusta itu. Benar, ya, tepat itu firasatnya Sayyidina Umar. Betul. Padahal Umar nggak pernah tahu sama sekali tentang tentang hal tersebut gitu. Itu Masya Allah ya. Kemudian bagaimana pendapatnya Sayyidina Umar tentang pengangkatan Ibban ibn Sa'id sebagai gubernur di Bahrain? Ya, sebagai gubernur di Bahrain. Sayyidina Abu Bakar biasa memilih cara musyawarah dalam menentukan calon para gubernur yang akan ditugaskan di berbagai wilayah. Jadi pernah satu saat beliau meminta pendapat para sahabat mengenai orang yang tepat untuk diangkat menjadi gubernur Bahrain. Bahrain itu satu daerah yang kemudian pada masa Nabi sudah masuk Islam di Bahrain. Lalu Sayyidina Utsman mengusulkan, angkatlah orang yang pernah ditugaskan oleh Rasulullah menjadi gubernur di sana. Ia telah berjasa mengislamkan penduduk Bahrain. Lalu pula penduduk Bahrain telah mengenalnya dan dia pun sudah mengenal mereka dan mengenal baik wilayah mereka. Utsman mengusulkan siapa? Al-A'la Al-Hadrami. Karena dialah yang dulu diutus Nabi mengislamkan pemimpinnya di sana masuk Islam gitu. Ya. Lalu Umar enggak setuju pendapatnya Utsman. Ya, kata Umar jangan pilih Al-A'la bin Al-Hadrami, tapi paksalah Abban ibn Sa'id, gubernur Bahrain pada masa Nabi gitu. Jadi pernah Rasulullah SAW menugaskan Al-A'la bin Hadrami itu mengislamkan, tapi yang kemudian diangkat jadi gubernur adalah Abban ibn Sa'id untuk menjadi gubernur di sana. Sebab dialah orang yang telah bersekutu dengan mereka, maksudnya bersama-sama dengan mereka. Abu Bakar menjawab, aku tidak akan memaksa orang yang pernah mengatakan aku tidak ingin bekerja untuk seorang pun sepeninggal Rasulullah SAW. Nah, jadi Abban itu pernah mengatakan begitu, aku nggak akan mau bekerja memaksa orang yang Abban mengatakan aku nggak ingin bekerja untuk seorang pun sepeninggal Rasulullah SAW. Akhirnya Abu Bakar mengutus Al-A'la bin Hadrami untuk menjadi gubernur di Bahrain, bukan mengangkat Abban ibn Sa'id. Usulannya Umar bin Khattab. Nah, jadi ada kalanya pendapat Umar diterima, ada kalanya pendapat Umar ditolak, ada kalanya pendapat Abu Bakar yang kemudian mengalah kepada mengikuti pendapatnya Umar dan seterusnya gitu. Nah, jadi tidak selalu pendapat Abu Bakar diterima, tidak selalu pendapat Umar diterima. Nah, dalam konteks ini diterima pendapatnya Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Nah, berikutnya bagaimana pendapat Sayyidina Umar tentang syuhada perang Ar-Riddah. Ya, syuhada perang Ar-Riddah. Ini perang melawan orang-orang yang murtad. Ya. Kita tahu bahwa delegasi Bazakhah dari kabilah Asad dan Qatafan pernah datang menemui Abu Bakar Siddiq. Mereka minta kepada Abu Bakar untuk berdamai. Ya, Abu Bakar memilih pilihan pada mereka, perang terus menerus sampai ada yang menang atau damai yang memalukan. Nah, jadi ketika perang Riddah itu, ya, damai. Kata Abu Bakar, oke, pilihan kepada kalian dua, perang terus menerus sampai ada yang menang atau damai yang memalukan. Tapi mereka bertanya, kami sudah mengerti maksud yang pertama. Ya, maksudnya apa? Perang terus menerus sampai ada yang menang. Tapi apa ini maksud dengan damai yang memalukan? Apa itu damai yang memalukan itu? Kok damai yang memalukan? Abu Bakar menjawab, kami mengambil harta rampasan perang yang telah kami peroleh dari kalian. Jadi kami mengambil harta rampasan perang yang telah kami peroleh dari kalian. Sedang kalian harus mengembalikan harta rampasan perang yang kalian rampas dari harta kami. Jadi kalau kemudian kalian kalah, kemudian kami mengambil harta kalian, tetapi ketika kemudian kalian mengambil harta rampasan perang kami, kembalikan kepada kami. Kalian juga harus membayar diat pasukan kaum muslimin yang gugur di medan perang.
sedangkan pasukan kalian yang gugur berada di neraka, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi di sini poinnya adalah Umar mengusulkan di antaranya diprotes oleh Sayyidina Umar, ya kalian juga harus membayar diat pasukan kaum muslimin yang gugur di medan perang. Jadi setiap orang yang gugur bayar diatnya oleh kalian gitu, ya. Bayar diatnya oleh kalian. Misalnya meninggal 100 orang, kali 100 orang dikali sekian puluh ekor unta, kira-kira begitu. Jadi si orang yang kalah perang, nah gitu. Jadi bahasanya orang yang kalah perang diharuskan membayar diat pasukan yang gugur dibunuh oleh mereka, gitu kira-kira. Usulah pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar memaparkan hal ini di hadapan mereka dan juga di hadapan para sahabat. Umar berdiri dan mengatakan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, saya telah mendengar pendapat Anda yang kemukakan itu dan kami akan mengikuti pendapat Anda. Sungguh baik pendapat Anda yang mengatakan tentang perang dan damai. Begitu juga tentang harta rampasan perang yang telah mereka rampas dari harta kita. Kembalikan, kira-kira begitu. Tapi apa maksudnya Anda sebutkan bahwa mereka harus bayar diat orang yang gugur dari pasukan kita? Ini maksudnya apa? Ya, kok perang ini perang. Pasukan kaum muslimin ada yang gugur. Nah, orang yang kalah perang itu harus bayar diat kepada orang yang gugur tadi gitu. Ya, kalau ukurannya 100 orang 100 ekor unta, berarti kalau mati 10 orang, ya 100 kali 10, 1000 ekor unta, kira-kira begitu. Ente harus bayar. Kata Umar, saya nggak setuju dengan pendapat itu. Menurut hemat saya, kata Umar, orang yang gugur dari pasukan kita itu telah berjuang dan mereka gugur di jalan Allah. Balasan bagi mereka tergantung Allah, ya. Dan hal itu tidak ada diatnya. Jadi orang gugur di medan jihad itu nggak ada diatnya. Ya akhirnya para sahabat menyetujui pendapat yang dikemukakan oleh Sayyidina Umar. Jadi kebijakan Sayyidina Abu Bakar yang mengharuskan orang yang berperang dengan kaum muslimin membayar diat pasukan Islam yang gugur itu dibatalkan, gitu ya, karena sanggahan atau pendapatnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya insyaallah sebentar lagi ya. Jadi berikutnya Sayyidina Umar pernah menolak ya kebijakan Sayyidina Abu Bakar yang tentu Abu Bakar pun menyetujui gitu ya. Terkait dengan hak kelola lahan Al-Aqra bin Habis dan Uyainah ibn Hisn. Nah, saya perlu sampaikan begini ya. Uyainah ibn Hisn dan Al-Aqra ibn Habis ini adalah tokoh Bani Tamim. Tokoh Bani Tamim yang dulunya ini memerangi Islam. Tapi dia tokoh ya, pemimpin Bani Tamim ya. Pada masa Rasul SAW, kedua orang ini masuk Islam. Kalau tidak salah pada peristiwa sebelum peristiwa Fathu Mekah. Ya, Uyainah ibn Hisn, Al-Aqra ini masuk Islam. Jadi tokoh di kaumnya. Jadi istilahnya raja di sana gitu, raja di kaum. Nah, satu saat ya pada masa kepemimpinan Abu Bakar, beliau menemui Sayyidina Abu Bakar. Ya, kepada Sayyidina Abu Bakar beliau mengatakan, mereka berdua dibilang, "Wahai Khalifah Rasulullah, di kampung kami terdapat sebidang tanah berupa rawa-rawa yang tidak ditumbuhi rumputan dan nggak dikelola, terbengkalai," kata mereka. "Bila Anda setuju, maka izinkanlah kami berdua untuk mengelola sebidang tanah itu agar kami gunakan untuk bertanam. Mudah-mudahan lahan itu memberi manfaat setelah kami kelola." Usulan ini wajar aja sebenarnya gitu. Jadi mereka punya kampung, punya wilayah yang luas begitu. Wilayahnya sebagian itu diisi ditumbuhi rawa-rawa gitu. Banyak rawa-rawa yang nggak ditumbuhi rumputan. Kalau tumbuhi rumputan kan bisa digunakan untuk menggembala domba dan unta misalnya. Ini tidak, dan nggak ada yang kelola, terbengkalai tanah itu. Dia minta izin kepada Sayyidina Abu Bakar, boleh nggak kami berdua yang ngelola tanah itu gitu. Kata Al-Aqra dan kata Uyainah ibn Hisn. Setelah itu Abu Bakar bertanya kepada para sahabat yang ada di sampingnya, gimana nih? Ya, ini Uyainah dan Al-Aqra itu minta agar punya hak kelola terhadap tanah rawa di sekitarnya. Bagaimana pendapat kalian tentang apa yang mereka usulkan? Gitu ya, agar tanah yang berawa tadi kemudian dikelola oleh mereka berdua. Mereka menjawab, ya kami berpendapat lebih baik sebidang tanah itu mereka kelola saja sudah. Mudah-mudahan lahan itu mendatangkan manfaat setelah mereka berdua kelola. Gitu. Pemikiran sahabat simpel, ya, iya daripada terbengkalai, udah aja lah, kelola oleh mereka berdua gitu. Akhirnya Abu Bakar menyetujui mereka berdua itu mendapatkan hak kelola tanah rawa, ya, sebidang tanah saat itu. Lalu Abu Bakar nulis surat hak kelola. Nah, di luar biasa ini administrasi sudah mulai dilakukan. Ya. Jadi ada keluar surat hak kelola
tanah rawa, ya, nomor sekian lah kira-kira begitu. Tetapi Abu Bakar saat itu meminta Umar menjadi saksinya. Nah, gitu. Jadi kebijakan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sekian ya, bahwa Al-Aqra dan Uyainah diberikan hak kelola tanah rawa sebagai dimaksud, ya, tanah yang berada di sekian, dengan luas sekian. Tanda tangan Umar, dan di sebelahnya ada tanda tangan Abu Bakar, di sebelahnya ada tanda tangan Umar sebagai saksi. Ya, Umar sebagai diminta dan Umar nggak hadir di situ. Jadi ketika Al-Aqra dan Uyainah datang menemui Abu Bakar, Umar sedang tidak ada di situ. Ya. Lalu kemudian Umar nggak hadir, mereka berdua, Uyainah pergi menemui Umar karena kan Umar saksi gitu. Saksi bahwa mereka berdua diberikan hak kelola oleh Sayyidina Abu Bakar untuk mengelola tanah rawa gitu. Ya, kata Abu Bakar temui Umar, tanda tangan di situ karena dia saksi. Dia pergi tuh cari Umar. Nah, Umar lagi apa? Lagi ngasih makan unta miliknya. Lalu kemudian kepada Umar, mereka berdua dibilang, wahai Umar, Abu Bakar meminta Anda menjadi saksi dalam surat ini. Bagaimana menurut Anda? Ente jadi saksi nih. Ya, ini udah nih ada kolom kosong, ente tanda tangan. Apakah kami bacakan surat ini kepada Anda atau Anda sendiri yang baca? Karena waktu itu Umar lagi sibuk ngurus untanya. Ini ente yang baca atau kami aja yang baca gitu. Umar menjawab, ini saya lagi repot, kata Umar. Ya, bagaimana kalau sebagaimana ente lihat. Kalau kalian berkenan nanti aja deh, ya. Tunggu saya sampai selesai atau bacakan surat itu untuk saya dengerin. Ya, atau kalau enggak tunggu sebentar sampai aku selesai beres nih, ngasih makan unta ini. Bentar. Setelah itu kubacakan kepada kalian, gitu, kata Umar. Mereka berdua bilang, lebih baik kami yang bacakan aja untuk Anda. Ya, lalu kemudian dibacain tuh isi suratnya. Isi surat keputusan Sayyidina Abu Bakar, ya, memberikan hak kelola kepada Uyainah ibn Hisn dan Al-Aqra ibn Habis untuk mengelola tanah rawa di kampungnya itu yang luas itu, di kampung itu. Dibacain oleh mereka. Mendengar isi surat itu, Umar mengambil surat itu dari tangan mereka, lalu menghapusnya itu. Ya, kalau bisa kita mencoret gitu ya. Mereka berdua mengancam, mengucapkan kata-kata tidak pantas. Ente gimana? Ini keputusan khalifah ini. Ini keputusan khalifah. Ente mau main hapus-hapus aja, main coret-coret aja gitu. Ngambek gitu. Karena mereka tokoh ini, tokoh Bani Tamim. Uyainah itu pada masa dia memimpin berbagai macam pasukan menyerang Madinah. Tapi kemudian dia masuk Islam tuh. Al-Aqra juga sama gitu. Mengancam Abu Bakar, mengucapkan kalimat yang kurang pantas lah untuk mengancam Umar maksudnya, ya, mengucapkan kalimat yang nggak pantas buat Umar. Kemudian mereka ya, mereka berdua kepada mereka berdua Umar mengatakan, dulu Rasulullah memang menjinakkan hati kalian berdua. Dia masuk Islam pada masa Nabi. Saat itu agama Islam masih lemah. Sekarang Allah telah mengokohkan agama Islam. Jadi pergilah kalian berusaha dengan sekuat tenaga kalian. Jangan ente minta jatah gitu. Ya gitu guys. Jadi mereka bilangnya itu minta jatah gitu. Ada tanah rawa itu tanah milik umum, milik ammah. Ya. Ente kalau mau kerja yang sungguh-sungguh, kerja sekuat tenaga kalian gitu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu Masya Allah ya. Lalu itu mereka tokoh-tokoh dari Bani Tamim itu. Setelah itu mereka berdua ini nemuin Abu Bakar. Ya, ngadu ke Abu Bakar. Ya, kata mereka berapa? Demi Allah, kami ini nggak ngerti yang jadi khalifah ini ente atau Umar gitu. Kata Al-Aqra dan Uyainah, ini wahai khalifah Amirul Mukminin, ya, saya nggak ngerti nih yang jadi khalifah ini Anda Abu Bakar atau Umar sebenarnya. Abu Bakar menjawab, tidak, sekiranya Umar mau, dialah yang sebenarnya jadi khalifah gitu, kata Abu Bakar. Tak lama setelah itu Umar datang dengan wajah yang marah. Umar menemui Abu Bakar sambil bertanya, wahai Abu Bakar, beritahukan kepadaku tentang status sebidang tanah yang hendak Anda berikan hak kelolanya kepada dua orang ini. Apakah sebidang tanah ini milik Anda sendiri atau milik umat Islam secara keseluruhan? Bayangin itu, ya. Khalifah dimarahin, ya, ditegur keras oleh Abu Bakar. Tapi ini menunjukkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu bisa dilakukan secara terbuka gitu. Di situ ada beberapa orang gitu loh, ya. Jadi tidak kemudian hanya sekedar dua mata. Umar tidak demikian. Ketika dilihat ada pendapatnya atau kebijakan Sayyidina Abu Bakar yang menurutnya keliru, dikoreksi langsung oleh Sayyidina Umar. Ya, apa kata Umar bin Khattab? Ya Abu Bakar, tolong beritahukan kepada aku tentang status sebidang tanah yang hendak Anda berikan hak kelolanya kepada dua orang ini.
apakah sebidang tanah ini milik Anda sendiri atau milik kaum muslimin secara keseluruhan? Kata Abu Bakar, milik kaum muslimin, milik umat Islam, ya, bukan milik saya gitu. Waduh, Masya Allah. Lantas, nah, itu. Kalau milik kaum muslimin, kata Umar, mengapa Anda memberikan hak kelolanya secara khusus kepada 2 orang ini, bukan kepada sekelompok umat Islam? Ya, kata Umar. Abu Bakar menjawab, aku sudah minta pendapat kepada orang-orang yang berada di sampingku ini. Ya, mereka menyarankan begitu. Boleh 2 orang ini berikan hak kelola. Oke, kata Umar. Bila Anda telah meminta pendapat orang-orang yang berada di sekelilingmu itu, maka Anda juga harus meminta kerelaan semua umat Islam, katanya. Aduh, nggak sanggup nih. Kata Umar gitu. Abu Bakar menjawab, Masya Allah ya, dulu saya juga pernah katakan pada Anda bahwa dalam hal ini Anda lebih kuat dibanding saya, kata Abu Bakar. Ya, ente lebih pintar, lebih cerdas kalau urusan begini-begini. Ya, lebih teliti gitu daripada daripada saya. Nah, sikap Umar ini menunjuk sikap Umar yang tidak menyetujui kebijakan Abu Bakar terkait hak kelola lahan kepada Uyainah dan Al-Aqra adalah sikap yang kritis dan berani melakukan amar ma'ruf nahi munkar, terutama terhadap perkara yang diyakini kebenarannya. Dan dalam konteks ini Umar benar bahwa tanah itu tanah milik kaum muslimin, milik ammah, nggak boleh diberikan hak kelolanya hanya kepada 2 orang. Kata Umar, kalau itu milik kaum muslimin, berikan itu kepada kaum muslimin yang lain juga. Jangan hanya kepada 2 orang. Itu Masya Allah, gitu. Luar biasa gitu. Nah, jadi Sayyidina Umar sangat tegas, kritis ya, dan teliti. Coba nih bayangin. Coba kalau menurut kita para sahabat yang lain gimana nih? Dia minta hak kelola daripada terbengkalai, kasihkan, udah kasih aja gitu. Simple gitu loh, simple. Tapi Umar ternyata detail, teliti. Ditanya ini status tanahnya milik siapa? Ini tanah milik kaum muslimin. Lalu pertanyaan Umar berikutnya, kenapa cuma diberikan kepada 2 orang? Kalau itu milik kaum muslimin. Oh iya juga ya, gitu. Ya, itu Masya Allah gitu ya. Kayak sekarang kan hak kelola hutan diberikan kepada 1-2 orang. Hak kelola ini Masya Allah ya. Jadi ini ibrah yang luar biasa menurut saya. Nah, berikutnya yang terakhir terkait dengan bagaimana pengumpulan Al-Quran dalam sebuah mushaf ya pada masa Sayyidina Abu Bakar sendiri. Pada perang Yamamah, yakni perang terhadap nabi palsu, perang memerangi orang-orang murtad, banyak di antara penghafal Quran yang gugur sebagai syahid. Melihat kenyataannya, Abu Bakar berinisiatif untuk meminta pendapat Umar mengumpulkan Al-Quran dari pelepah kurma, potongan tulang, lempengan-lempengan batu, dan hafalan para sahabat. Abu Bakar mempercayakan pekerjaan besar ini kepada Zaid bin Thabit Al-Ansari. Zaid bin Thabit berkata, Abu Bakar menginformasikan kepada saya tentang orang yang gugur pada perang Yamamah. Lalu tiba-tiba Umar berada di hadapan saya, di hadapan. Abu Bakar mengatakan, Umar telah menemuiku dan berkata, sungguhnya peperangan yang sengit telah terjadi pada perang Yamamah. Banyak korban jatuh di kalangan ahli baca Quran, penghafal Quran. Aku khawatir korban dari kalangan ahli Quran akan semakin banyak lagi pada peperangan di tempat yang lain. Hal ini yang akan menyebabkan banyaknya ayat dan surat Al-Quran yang juga akan hilang. Ya, karena saya itu belum dibukukan. Aku berpendapat agar Anda memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran. Nah, jadi Umar tuh yang mendesak Abu Bakar mengumpulkan menjadikan satu mushaf. Ya, kutanya kepada Umar, ini kata Abu Bakar, bagaimana Anda akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Umar menjawab, demi Allah ini adalah kebaikan. Umar tidak henti-hentinya mengajakku, kata Abu Bakar, sehingga Allah melapangkan dadaku. Nah, akhirnya aku berpendapat seperti pendapat Umar. Jadi bagaimana Umar meyakinkan Sayyidina Abu Bakar? Ya, jadi Abu Bakar itu orang yang sangat hati-hati betul, hati-hati betul. Dalam hal tertentu dia hati-hati. Pokoknya kalau Rasul nggak melakukan, dia nggak melakukan. Kalau Rasul lakukan, dia akan ikuti gitu. Itu Abu Bakar. Tapi Umar ini orang yang progresif gitu cara berpikirnya, tapi nggak keluar juga dari hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi Umar melihat kondisi ini banyak orang-orang penghafal Quran yang gugur. Ya, pada sekian banyak peperangan, banyak gugur. Nah, kalau dibiarkan nanti bagaimana nasib Al-Quran ini sebentar harus kita jaga gitu, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diusulkan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, lakukanlah ini segera. Khawatir nanti ayat-ayat Allah banyak yang hilang, surat-surat banyak yang hilang. Ya, Abu Bakar mengatakan, bagaimana engkau akan melakukan sesuatu yang nggak pernah dilakukan Rasulullah? Nah, apa jawab Umar bin Khattab? Demi Allah ini adalah kebaikan. Umar terus melobi Abu Bakar sampai akhirnya Abu Bakar sependapat dengan pendapat Umar. Itu luar biasa. Jadi peran untuk mengumpulkan Al-Quran itu diantara peran pentingnya diusulkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, meyakinkan Sayyidina Abu Bakar agar mengumpulkan mushaf itu menjadi satu mushaf. Itu Masya Allah. Ya. Zaid
Zaid mengatakan, ya, Abu Bakar mengatakan kepada saya, Anda adalah orang yang Anda seorang pemuda cerdas dan kami tidak pernah meragukan kemampuanmu dan Anda pernah menulis wahyu untuk Rasulullah, maka urutkanlah dan kumpulkan Al-Quran. Zaid berkata, demi Allah, seandainya mereka membebaniku untuk memindahkan sebuah gunung, maka pekerjaan itu tidak lebih berat bagi saya dari apa yang diperintahkan kepada saya untuk mengumpulkan Al-Quran. Nah, sebenarnya itu kemudian mulailah proses pengumpulan Al-Quran pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, walaupun diteruskan pada masanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi orang yang diantara yang punya peran penting untuk mengumpulkan Al-Quran adalah atas usulan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mengingat banyak orang-orang yang wafat dalam berbagai macam peperangan. Baik, ya, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, alhamdulillah, pemaparan dari guru kita terkait dengan Umar bin Khattab di bagian ke-7 terkait dengan sepak terjang beliau, ya, Umar bin Khattab dalam kepemimpinan, kepemerintahan, kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq. Baik, sahabat yang dimuliakan Allah, ada pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz, dari tadi nih. Di Zoom ada pertanyaan dari Pak Tirta Negara terkait dengan mohon penjelasan terkait dengan keoriginalan suku Quraisy menjadi sebuah pertimbangan, ya. Dan tadi disampaikan oleh Ustaz, ini ya keoriginalan di sini itu ya yang terbaik, bukankah katanya menurut hukum Heredis Mendel bahwa kualitas manusia ditentukan oleh keturunan yang campuran, bukan yang tadi yang disampaikan. Ini mohon penjelasannya, apakah seperti itu atau seperti apa, Ustaz? Selain daripada dalil, Ustaz. Silakan. Ya, baik, ya. Nah, begini, itu di antara salah satu pendapatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk meyakinkan orang-orang Ansor terkait dengan bagaimana terah, ya, dari orang-orang Muhajirin yang kemudian sebagian besar di antara mereka adalah suku Quraisy, gitu. Jadi itu di antara salah satu dalil dalam tanda petik, ya, salah satu alasan yang dikemukakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tentu di antara dalil pentingnya atau alasan pentingnya adalah bahwa karena Abu Bakar As-Siddiq itu memahami akan sabda Nabi SAW bahwa kepemimpinan itu di kalangan Quraisy, gitu. Ya, kepemimpinan itu di kalangan Quraisy. Nah, bahwa kemurnian terah Quraisy, gitu, ya, begini, ya, ini untuk menunjukkan begini, yang dimaksud dengan terah tadi, nasab orang-orang Quraisy itu jelas, gitu. Ya, nasab orang-orang Quraisy itu jelas, dia sampai kemana, di tracking sampai kemudian Nabi Ismail alaihissalam, tracking sampai kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam, itu nyambung, gitu, bersambung. Karena ada kan di antara kita misalnya, ya, jangan jauh-jauh lah, kita aja sendiri, ya, Kang Ai misalnya kalau mau telusuri nasab kira-kira sampai mana tuh, ya? Bingung, nah, itu udah nggak jelas lagi kan, ya? Saya ini keturunan Gajah Mada atau keturunan siapa, gitu? Ling Dharma. Kita ini keturunan siapa? Nah, itu menjawab itu, gitu loh. Nah, padahal orang-orang kalau bicara kepemimpinan pada masa itu tuh ingin yang perkara yang sangat diperhatikan itu, ente ini anak keturunan siapa? Nasabnya itu kemana nih? Begitu, kira-kira. Ya, bukan dalam konteks hal yang lain, tapi kejelasan nasabnya. Nah, orang-orang Quraisy itu orang yang kemudian sangat memperhatikan masalah nasab, sehingga nasab mereka itu ya betul-betul diperhatikan. Nah, pemimpin itu begitu, sehingga tidak ada simpang siur kan. Di sebuah negeri misalnya ada orang yang ini bapaknya bener nggak dia? Ini banyak yang meragukan, gitu. Dia terahnya kemana sebenarnya, gitu? Dia keturunan ini bukan, gitu. Nah, itu meragukan, gitu. Nah, jadi dahulu itu orang tuh kalau jadi pemimpin itu tracking nasabnya juga, tracking nasab itu sangat penting. Ya, tracking terkait dengan masalah nasab itu sangat penting, dan orang-orang Quraisy itu orang yang sangat perhatikan masalah demikian. Sampai kan bisa apalagi terlebih suku Quraisy adalah suku yang melahirkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan adalah suku yang terbaik, gitu. Ya, begitulah para nabi. Ya, begitulah para nabi, mereka dilahirkan dari orang-orang, ya, dari nasab yang terbaik, gitu.
Nah, salah satu yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar terkait dengan kemurnian nasabnya suku Quraisy adalah demikian. Karena seorang pemimpin itu harus jelas, apa istilah kita itu kan bobot, bebet, bibit. Ah, bibit. Ya. Dan di bibitnya itu, ini bibitnya sahaya. Ya. Bibitnya ini Mahapatih apa gitu. Ini apa? Jangan-jangan gitu loh. Kan ada orang yang bibitnya ulama, terahnya itu terah pemimpin gitu ya, terahnya itu terah pengusaha. Nah, ini terahnya para pemimpin ya Quraisy gitu. Dan kalau ditelusuri lebih lanjut, ini sampai kepada Nabiullah Ismail alaihissalam, sampai kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Berarti memang terahnya Quraisy ini terah yang punya kualitas ya, terbaik gitu loh ya. Sehingga itulah salah satu alasan yang dikemukakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sementara orang Ansor ini kemana nih? Kira-kira begitu. Ya, kan itu alasan argumentasi yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, kira-kira ini saya kurang tahu ya. Hereditas Mendel itu sopo gitu. Ya, pokoknya itulah alasan yang saya. Beliau itu berbicara tentang gen. Oh ya, terkait. Ya, ini Ustaz, ada pertanyaan lagi di YouTube ini, dari akun Kenny Sukeni, ini mungkin bisa dikomentari. Izin bertanya Ustaz, Umar bin Khattab adalah tokoh sentral dalam pengangkatan pemimpinan atau khalifah. Apakah dalam sistem kapitalis sekarang, gitu, sekuler, selalu ada tokoh sentral di setiap pengangkatan pemimpin? Ini mungkin bisa dikomentari dari sisi sudut mana saja, Ustaz, silakan. Ya. Nah, terkait dengan suksesi kepemimpinan gitu ya, pada masa itu atau pada zaman itu memang salah satu orang yang punya peran memuluskan Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu gitu ya. Apakah pada masa-masa nanti juga sama? Bisa jadi iya, ada orang-orang tertentu yang dia menjadi playmaker gitu. Jadi playmaker itu artinya dia yang mengatur ini itu dan seterusnya sampai kemudian gol gitu. Nah gitu. Nah itu kan playmaker gitu ya. Bukan striker gitu ya. Striker itu yang ngegol kan. Dia playmaker gitu. Dia yang ngatur ini, ngatur strategi ini segala macam sampai kemudian upaya pengangkatan seorang khalifah itu kemudian bisa berhasil. Nah tapi tentu bukan porsinya itu bukan tidak bisa dilakukan oleh orang per orang gitu. Apalagi pada zaman sekarang gitu ya. Rasa itu saja kan ada orang-orang muhajirin itu kelompok ya, ada orang ansor juga kelompok, sebenarnya begitu. Nah, upaya untuk apalagi mengangkat seorang khalifah ketika sebelumnya sudah lama sekali tidak ada khalifah, itu pasti sangat berat gitu. Nah, kali ini kan baru hangat Rasul wafat beberapa hari setelah itu mengangkat, jadi masih hangat betul ingatannya. Sekarang orang-orang ini banyak yang amnesia. Banyak yang lupa ingatan. Ya gitu, kita punya khalifah sebelumnya. Ya benar gitu, kita harus mengangkat seorang khalifah gitu. Karena sehari-hari mereka disuguhi oleh berita 2024 pemilu legislatif, pemilu gitu kan. Otak kaum muslimin sekarang itu ya otaknya kalau bicara kepemimpinan, kalau bicara negara ya demokrasi gitu. Ya. Sehingga perlu betul-betul upaya yang luar biasa untuk meyakinkan umat. Jadi poin pertama itu bukan sekedar bagaimana playmakernya, tetapi kemudian upaya untuk menyadarkan kaum musliminnya, dan ini tidak bisa dilakukan oleh orang per orang, tetapi oleh jamaah gitu. Jadi kalau dikatakan playmaker sekarang itu ya harusnya jamaah dakwah, kelompok dakwah, gerakan dakwah, bukan orang per orang. Betul. Karena meyakinkan sekian miliar kaum muslimin ya, setelah mereka hilang tuh dari kepemimpinan, dari kekhilafahan sekian puluh tahun ya, 100 tahun, sudah 100 tahun gitu. Itu bukan perkara yang mudah gitu. Perkara yang memerlukan energi yang luar biasa gitu. Nah, kalau pada saat itu masih hangat dalam ingatan. Rasul pernah bilang begini, Rasul pernah bilang begitu. Rasul baru wafat 1-2 hari gitu ya. Masih mudah. Dan orang itu masih paham tentang kewajiban menegakkan. Masya Allah. Ada sedikit gangguan ini. Mudah-mudahan bisa kembali nih Ustadznya. Ini gangguan sinyal kayak. Ya sahabat sekalian, sambil menunggu atau mungkin karena waktu juga sudah cukup lumayan, sudah lebih dari hampir jam 7, ini hampir jam 7. Jadi
mungkin kita sudahi saja kegiatan kita pada kali ini karena Ustadz ada gangguan teknis. Ustadz? Ya. Halo? Halo? Ya, Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, Ustadz. Lanjut, Ustadz. Sudah tadi, sudah. Oke. Ustadz, bisa? Masalah. Kita tunggu sebentar ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, Ustaz. Tadi udah mau disudahi, tapi karena Ustaz masih ada, ini ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Ini Ustaz bisa masuk? Ya, ya. Ya, ini ada satu pertanyaan lagi. Ini terkait dengan Sakifah Bani Saidah, bahwasanya waktu itu Sayyidina Ali tidak bisa ikut di kumpulan itu. Ada fitnah yang sering dilontarkan oleh kalangan orang-orang orientalis, bahwasanya Ali ini tidak setuju dengan persetujuan atau istilahnya izmanya Ansor dan Muhajirin pada waktu itu untuk mengangkat khalifah. Beliau lebih sibuk untuk mengurusi jenazah Rasul. Ini bagaimana penjelasannya Ustaz terkait dengan ini? Nah, itu jelas sudah tepat ya. Kenapa Sayyidina Ali tidak ikut di Sakifah Bani Sa'idah itu bukan karena beliau tidak peduli ya, tetapi karena beliau itu keluarga inti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga inti Rasulullah SAW yang mengurus Nabi, mengurus jenazahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Jadi beliau itu keluarga inti gitu. Masuk kategori sepupu Nabi SAW dan juga apalagi istri beliau kan adalah putrinya Rasulullah SAW gitu loh ya. Mungkin dianggap tidak elok kalau kemudian bergabung dengan di Sakifah Bani Sa'idah. Tetapi setelah itu beliau membaiat setelah itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu baiat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan bagaimana pendapat Sayyidina Ali terhadap Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu luar biasa. Dia thiqah terhadap kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi itu fitnah ya, pertama kalangan Syiah misalnya yang kemudian menghembuskan api fitnah bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu kemudian bersetujuan ya, kemudian terjadi perseteruan antara Sayyidina Ali dengan para sahabat yang lain. Tidak demikian ya, itu keliru. Oke, Ustaz. Ini mungkin karena waktu sudah hampir jam 7 pas, mungkin ada closing statement dari Ustaz terkait dengan tema kali ini. Silakan, Ustaz. Ya, tema kita kali ini terkait dengan bagaimana sepak terjang Sayyidina Umar dan pada masa kepemimpinannya Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu menggambarkan betul-betul khairul qurun ya, pemimpin terbaik ya, pemimpinan terbaik dan orang yang dipimpin juga terbaik gitu ya. Sehingga kemudian ketika mereka berdebat dengan dalil, dengan argumentasi ya, bukan dengan kemarahan, emosi gitu ya, gontok-gontokan tidak. Dan kita belajar ya dari kisah-kisah yang disampaikan itu, kelapang dadaan seorang pemimpin ketika menerima kritik dari orang yang dipimpin, dan kelapang dadaan seorang yang dipimpin ketika kebijakan sudah ditetapkan. Ya, itu sami'na wa ata'na. Luar biasa. Pola kemudian seperti inilah yang kemudian indah, luar biasa. Jadi sistemnya terbaik, dipimpin oleh orang terbaik, yang dipimpin juga orang terbaik. Ya, gitu. Nah sekarang sistemnya rusak, ya. Dipimpin oleh orang rusak, rakyatnya rusak. Masya Allah. Nah tentu kita harus kembalikan di situasi seperti ini, ya, agar kemudian